Ini kisah nyata saya alami. Suatu waktu saya diundang ceramah ke Palopo. Palopo itu kalau naik mobil dari Makassar kurang lebih 10 jam. Ya. Nah, saya selesai takziah malam jam 10 saya berangkat, jam 10 malam. Begitu saya naik mobil, salah satu nikmat yang Allah berikan, saya gampang tidur. Gampang betul tidur. Kalau saya naik pesawat, belum terbang saya sudah tidur. Itu kalau saya naik mobil, kalau saya sudah baring, karena saya di belakang sopir, saya tidur. Tidur saya. Nah, sampai di kampung namanya Kera, itu gunung, hutan, tidak ada rumah. Tiba-tiba singgah itu mobil, jam 1 malam. Jam 1. Singgah mobil, kaget kak, mana ini sopir ini? Moto kato, mana sopirnya? Oh kulihat, oh kencing. Dia turun dari sebelah kanan, kencing dia. Saya turun juga, moto kak kencing deh. Turunlah saya, kencing juga. Begitu saya kencing, saya bayangkan, sekalinya ini sopir dia tidak tahu kak saya turun, matilah saya ini. Ternyata betul. Saya lagi kencing, tiba-tiba ini sopir napa lari otona. Nasalaika oto. Langsung lari setereku. Itu belum dia habis kencing. Ku lari kak, woi nasalaika. Apalagi dia sudah tutup kaca mobil, lari. Jam 1 malam. Saya telepon, tidak ada HP. Selama perjalanan itu saya tinggal di jalan. Semua mobil saya kasih singgah, tidak ada yang singgah. Yang mau ke Makassar saya kasih singgah, tidak ada singgah. Saya mau ke Palopo, tidak ada singgah. Kenapa? Dia kira kak mungkin pocong. Kenapa? Saya pakai putih-putih, songkok putih, baju putih, sarung putih di tengah hutan. Nah kira kak pocong. Saya mau bilang, mau kak di tengah-tengah jalan begini. Nanti ku bilang, nah kira betul kak pocong, nah tabrak kak. La haul, nah kenapa lah ustaz sih? Akhirnya apa? Nanti jam 6.15 pagi baru dia kembali ambil saya. Subuh, azan. Saya bilang, ini kalau pintar ini sopir, kalau azan subuh pasti dia baru kasih bangun kak. Betul azan subuh dia balik. Ustaz, subuh nih. Wih, dari ustaz. Langsung dah balik mobilnya nak kasih kencang. Sampai akhirnya jam 6.15. Basah bu saya karena gerimis. Saya sholat di pinggir jalan hutan. Tidak ada satupun yang ambil saya. Jam 1 sampai jam 6.15 baru dia datang. Begitu dia datang, saya mau tempelengi, lebih besar dari saya. Sudah nalawang ini dah kalah kak. Akhirnya sepanjang jalan saya diam-diam. Sampai di rumah jabatan wali kota Palopo. Langsung dia bilang wali kota, Ustaz, kenapa bisa kita lupa koporta? Dalam hatiku, mak beli si sopir ini. Bohong lagi nih sopir. Ternyata nak lapor sama wali kota, dia kembali karena lupa kopornya Ustaz. Saya bilang bukan kopor nak lupa, saya nak lupa itu sopir tak. Akhirnya apa? Sudah. Pas saya mau pulang, datang lagi tuh sopir, itu lagi sopir, mau antar kak pulang. Saya bilang sama wali kota, Pak Wali, saya sudah maafkan ini sopir tak, tapi jangan lagi diantar kak. Jengkel saya kalau lihat mukanya. Akhirnya Nabi bilang Pak Wali, ya Ustadz, nanti kita ganti sopir baru. Apa hikmahnya? Setelah saya ceritakan, nah tambah honorku. Nabi bilang ini Ustadz, uang duka cita. Ini kisah nyata, fakta. Lalu apa kaitannya acara ini? Apa hubungannya dengan acara? Beginilah kita kalau sudah masuk di kubur. Ya? Almarhum sudah lebih 1 tahun meninggal. Saya baru 4 jam menunggu. Saya berharap ada yang ambil saya. Ternyata tidak satupun mobil yang tinggal dan mau singgah mengambil saya. Itu baru 4 jam sudah setengah mati. Beginilah orang yang dikubur, menunggu kiriman amal,
ternyata tidak ada yang kirimi amal. Saya baru 4 jam di pinggir jalan, hujan, masih merasa menderita. Bagaimana kita kalau sudah masuk di kubur? Ayo, saya berharap ada mobil yang singgah mengambil saya. Saya berharap ada mobil yang mampir mengambil saya. Ternyata tidak ada. Begitu juga kalau kita mati. Berharap maki ada yang doakan ki. Berharap ada yang sedekahkan kita. Berharap anak istri kita doakan ki. Ternyata mereka lupa kita. Ini nih kalau mati maki. Beginilah kita. Ibu bapak pernah lihat orang meninggal? Ibu-ibu pernah lihat orang meninggal? Pernah? Bukan pernah, sering. Ya kon katomate telung mantarai. Kalau ada orang meninggal, 3 yang mengantarnya dia ke kubur. 1, keluarga. 2, harta. 3, amal. 3 yang ngantar, 2 balik, tinggal 1 temani kita. Siapa yang pertama? Keluarga. Anak ikut ngantar, istri ikut ngantar, saudara ikut ngantar, menantu ikut ngantar, ipar ikut ngantar. Tapi siapa yang temani kita masuk? Ibu-ibu, kira-kira kalau meninggal ki bu, mau suami tak masuk? Mau temani ki bu? Mana mama waktu tak naodok dulu, gunung kan kudaki. Kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Laut kan kuda ku renangi, gunung kan kudaki, masjid kau lewati. Meninggal, masuk. Kakinya saja dia tidak mau, bengkak matanya. Tapi apa nak bilang? Bulan depan siapa ganti? Hai bu, ada orang di Makassar temanku haji, meninggal istrinya, bengkak matanya pak. Begitu dia sayangnya istrinya, bengkak matanya. Apa dia bilang? Ustadz, rasanya tidak bisa lagi kulanjutkan hidupku. Ini separuh jiwaku hilang Ustadz. Sama lama ini istri saya luar biasa, tapi sekarang hancur perasaanku. Tidak bisa aku rasa lanjutkan hidupku. Saya bilang, hebatnya ini bapak ini, sayang betul sama istrinya. Sekalinya beberapa bulan kemudian, saya pergi jogging, lari-lari sore di Karebosi. Ada perempuan temani, putih, masih muda, ndak pakai jilbab, ndak ikat rambut, begini-begini. Saya bilang, Haji, siapa itu Haji? Dia bilang, yang baru Ustaz. Apa ya? Bu, ini ibu-ibu kalau mati ki yang sudah muka-muka sakaratil maut, siapa doakan ki? Siapa yang masuk temani kita? Amal keluarga ndak bakal dia akan ikut. Yang kedua, yang temani kita ke alam kubur, apa itu? Harta kita. Mobil kita setengah mati kita cicil, rumah kita setengah mati kita cicil, harta-harta motor kita semua datang, karpet pun ada ikut mengantar kita, cerek-cerek ikut mengantar kita. Tapi begitu masuk di kubur, ada kira-kira masuk harta? Ini yang tebal-tebal cincinnya, yang tebal-tebal emasnya masuk. Siapa yang punya itu harta tak? Cincin, gelang, anting-anting, siapa yang miliki? Anak mantu. Ya kalau anak mantu tak baik, kalau anak mantu tak juga tidak sholat, setengah mati kita cari harta, ternyata masuk di kubur tidak ada yang temani ki. Tidak mentang-mentang dia kaya, banyak tambangnya, banyak pesawatnya, banyak bisnisnya, meninggal, apa nak bilang anaknya? Kasih masukkan itawa HP supaya bisa meng-SMS. Ndak, jangankan HP, jangankan baju, jangankan celana, jangankan serban, semua tidak ikut. Hanya satu yang ikuti kita. Apa? Kain kafan. Itu saja. Kain kafan. Bukan kain sutra. Mentang-mentang dia kaya dikasih kain sebanyak-banyaknya. Tidak. Mentang-mentang dia kaya dikasih televisi masuk. Tidak. Semua hartamu dia meributkan anak-anakmu. Yang ketiga, yang ikut mengantar kita apa? Apa yang mengantar kita yang ketiga? Amal. Inilah yang setia. Amal kebaikan maupun amal kejahatan kita akan ikut setia sampai ke dalam kubur. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau orang sudah masuk di kubur, tidak ada harapan pak, tidak ada lagi. Kalau ibu dari Sulawesi Selatan, dari Pangkep, dari Sidrap, dari Pinrang, dari Mamuju, dari Majene, datang merantau ke Kota Baru, datang merantau ke Batu Licin,
datang merantau ke Pagatan, ternyata sampai di Tanah Bumbu menderita, sampai di Tanah Bumbu susah cari uang, sampai di Tanah Bumbu menderita hidupnya, masih bisa kembali kampung, masih bisa kita kembali. Tapi demi Allah, kalau kita sudah masuk kubur, kau senang atau tidak, tinggal kau di situ. Coba, Bapak Ibu pernah bayangkan, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Sering. Coba lihat, bayangkan kalau mati lampu. Bagaimana kalau mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk di rumah tak? Ibu-ibu, bayangkan kalau lagi mati lampu, tiba-tiba ada ular masuk di rumah ibu. Menderita. Ula, turki, ula balu. Padahal itu rumah masih lebar. Dia masuk dari pintu itu, kita bisa keluar dari pintu sana. Rumah tak masih lebar, lampunya masih bisa dinyalakan. Mati lampu, masih bisa kita pakai lampunya HP tak? Masih bisa kita riak, tolong kasih, tolong tetangga ada ular. Masih bisa kita cari batu cobek, lempar itu ular. Tapi nanti kalau masuk di kubur, mati lampunya bukan 1 hari. Ditindis batu, ditindis tanah, lebarnya hanya setengah meter 30 cm, panjangnya 1,5 meter, ditindis batu. Pada saat itu tidak ada lagi temani kita kecuali amal. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua masih juga tidak baik akhlaknya, masih juga tidak memperbanyak amal, mari ngerak kombo. Saya heran orang taksia belum juga baik agamanya, datang acara haul, datang acara keagamaan, pulang masih tidak baik agamanya, maka itu orang sudah mati hatinya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, masuki di kubur, yang pertama diperiksa sholat. Kotama niki buru pak, bukan dulu diperiksa puasa, bukan haji diperiksa, bukan zakat yang pertama diperiksa. Apa yang pertama diperiksa ketika masuk di kubur? Sholat. Makanya sholat harus kita jaga baik-baik. Begitu para malaikat, para pengantar sudah kembali, dalam hadis dijelaskan, pengantar sudah para kembali, pengantar jenazah, yarleman taraki, bahkan kaki yang terakhir masih didengar, datang malaikat. Tanya 5 perkara, 5 pakutanana malaikat. Kalau baik sholatnya, tidak usah bingung, sholat yang akan jawab pertanyaan kita. Nah, sudah didokok nih, dibungkus ki. Ada orang meninggal ibu, ya. Ada orang pulang ceramah, dengar takziah, penjual gogos. Tahu gogos? Tahu gogos pak? Tahu toh? Nah bilang sama istrinya, bu, besok-besok kalau saya mati, jangan mau kau bungkus kain kapan. Banyak sekali pertanyaannya malaikat. Jadi apa pak? Dokok bawa nak daun loka, bungkus saya pakai daun pisang. Kenapa? Nggak ditanya kak, dikira kak gogos. Jadi nggak ditanya-tanya orang. Baiklah, meninggal betul. Pas meninggal dibungkus kain pisang. Begitu ditanam, langsung datang malaikat. Dan bilang malaikat, ih kenapa ada gogos ini? Nggak ditanya, langsung dia bilang malaikat, bakar. Dek, dari tanah langsung menitunuh. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, orang itu menghadapi sakaratil maut. Sebelum kita masuk di kubur, sakaratil maut dulu kita hadapi. Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam. Ya, pernah lihat orang sakaratil maut? Coba lihat itu. Saya, kalau ada orang meninggal itu siapa dipanggil? Siapa? Ustadz. Makanya jangan pandang enteng itu ustadz. Karena kalau mau mati siapa dipanggil? Pak Camat. Tidak tahu mengaji. Siapa dipanggil? Kepala dinas. Oh lari. Siapa dipanggil? Ustadz. Makanya jangan kau pandang enteng itu ustadz. Karena ada saatnya sakaratul maut kau, dia yang tolong kau. Adalah orang meninggal. Coba lihat macam-macam itu orang meninggal pak. Ada orang saya lihat orang sakaratul maut. Madang nasa ngogi Kan macam-macam itu orang sakaratul maut. Kata Nabi, orang kalau sakaratul maut, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan, tidak akan mengobati rasa hausnya. Haus, madak atau ke madak ibu. Makanya lihat orang sakaratul maut, naik turun itu tenggorokannya. Coba lihat itu.
dibacakan syahadat, syahadat kok. Bahkan ada di Sulawesi Selatan ibu-ibu 1 minggu sakaratil maut tidak mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratil maut berarti lama disiksa itu. Saya kasihan, saya datangi, saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Langsung dibangun ibu. Pergi kok. Nah lempar kak botol aqua. Jangan mengaji sini, panas telingaku. Salai. Barusannya ada orang saya ngajikan panas telinganya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Nah, lempar kak lagi. Basah bajuku. Saya tinggalkan. Saya bilang, peringatan ini. Saya tanya anaknya, pintar jitu mengaji mama tak? Dia bilang, itu ustaz mama ajiku. Tidak nak tahu memang mengaji kasihan. Haji tidak nak tahu mengaji. Banyak haji begini sekarang. Saya seandainya menteri, maka syarat menunaikan ibadah haji lancar ngaji. Pasti turun pendaftar. Bu, kalau ada yang tidak tahu ngaji di sini, belajar ki. Belajar ki. Masih sakit tuh komate ki nadek tesing mengaji. Kenapa? Wawancaranya nanti di akhirat. Pernah ki lihat orang wawancara? Di akhirat nanti kalau diwawancarai ki malaikat, tanya jawabnya malaikat bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, tapi apa? Bahasa Al-Quran. Jadi kalau dia tidak tahu mengaji, tidak tahu nanti kalau ditanya. Maka belajar ki. Matuan ini ustaz, masa masuk ke TKTPA? Jangan maki masuk TKTPA. Masa mau ki dilantik? Bagaimana caranya ustaz? Panggil remaja masjid di rumah tak, suruh ajar ki. Majelis taklim yang kita itu mestinya 1 kali sepekan ajar ngaji. Bukan cuma dengar ceramah, ajar ngaji. Kalau ibu meninggal tidak tahu ngaji, masih sakit itu masih sakit. Ajak lalu. Jangan lalu ki bilang wita topi na witai. Wita totu. Belajar ki mengaji. Wita tu wita. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Maka seluruh pengantar balik, maka datanglah malaikat. Bertanyalah ini malaikat. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau baik solatnya, solat akan berkata, mundur kau. Dasat, mundur. Selama kau hidup, kau pelihara solatmu. Sekarang saya pelihara kamu, saya yang jaga kamu. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geling kepala, itawa. Jagonya barusan kuda apa ini? Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat bilang, ih tambah jago, orang tanah bumbu ini. Itu kalau baik solatnya. Akhirnya mungkar Nabi bilang, kir nakir, kau maju nakir. Nabi bilang mungkar nakir, sedangkan kau mundur, apalagi saya wakil ji. Mungkar nakir. Nabi bilang kalau begitu kita naik melapor. Naiklah melapor di aras Allah. Ya Allah, ada hambamu saya tanya, marabbuka. Dia jawab Allahu Akbar. Allah berfirman, oh bukan dia yang jawab tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru ibu? Enak nih itu pengantin baru. Sampai saya selalu mau ulang. Tapi tidak kada wani. Coba, itu kalau baik solatnya. Kalau tidak beres solatnya, kembali pengantar, datanglah dia, datang malaikat. Ditanya, marabbuka, siapa Tuhanmu? Langsung kaget. Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat yang mau nagiaki. Ditanya, marabbuka, siapa Tuhanmu? Kaget lagi. Langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung disemes. Nah, jadi bubu, syarat pertama, kalau mau ki selamat menghadapi sakaratil maut itu, perbaiki solat. Kemudian ketika sakaratil maut sudah tiba saatnya, kita masuk di kubur, pertama diperiksa solat. Maka saya setiap saya solat ceramah ibu, solat anak ini yang selalu saya ulang-ulang. Biar baik puasa tak, bangun ki masjid mewah seperti ini, tapi kalau tidak solat tidak ada gunanya. Ini ibu-ibu banyak tidak sholat gara-gara apa?
Gara-gara apa? Ibu-ibu banyak ndak sholat. Gara-gara apa? Pengantin. Mukanya nak kasih make up, nak kira tembok kuning, coklat, abu-abu, biru, keren. Ada cilakna, alisnya nak kasih tipis. Ada juga yang tebal, beda kanan beda kiri. Nak kasih lebih lagi sedikit di sini. Apalagi banyak ibu-ibu ndak sholat. Gara-gara apa? Jilbab. Jangan kita kulihat dia ibu jenisnya teman-teman. Ayo, gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Tak 3 lapis. Nak kiring-kiring. Biru, coklat, nak kasih mirip-mirip lagi sedikit. Tiba waktu sholat, Nabi bilang suaminya, piko sembayang. Nabi bilang, tidak sadar kok pak, sadar mani kusul kopi sholat. Piko sholat, Nabi bilang, tidak kuliah ini jilbabku 1 jam dipakai. Gara-gara jilbab tidak sholat. Ibu-ibu, jangan anggap enteng itu sholat. Aja tercule-cule sampajangnya pak. Demi Allah, akan menderita orang yang tidak sholat. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya dia jelaskan, kalau ada orang tidak sholat, dia mati, jangan kau sholati. Kau seleng inasa ngalena tapi dia nama sampajang. Imam Syafi'i bilang jangan kau solati kalau dia mati. Bahayanya itu orang tidak sholat. Nah kita kadang-kala pergi haji, tiap tahun pergi umroh, Ramadan puasanya lengkap, dia bersedekah tapi tidak sholat. Tidak ada gunanya semua itu. Apa susahnya itu sholat ibu? Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Maka celaka mereka yang baik dia bilang agamanya tapi tidak sholat, kafir. Ya, maka ibu bapak saudara-saudara sekalian perbaiki sholat. Berikutnya, ibu bapak, nah sudah masuk di kubur, pertama sekali diperiksa sholatnya. Sudah kembali pengantar, diperiksalah sholat kita, maka ditidurkan kita. Kalau dia baik sholatnya, kata Nabi, tidurkan dia seperti nikmat tidur pengantin baru. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, sudah masuk kita di kubur. Tutup semua amal kecuali amal kita yang bisa menolong kita setelah masuk di kubur, yaitu amal jariah. Amal jariah itu ada 3. 1, anak yang soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, pembangunan yang bermanfaat. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, anak soleh. Begitu ibu meninggal, siapa yang doakan kita? Bu, bapak-bapak, kalau meninggal ki, siapa doakan ki? Siapa pak? Istri tak? Nah ambil orang. Ibu-ibu meninggal, siapa doakan ki? Siapa? Suami tak? Wei, kawin lagi. Setengah mati maki dikubur, suami tak enreyengi. Pakai istri baru di kamar tak. Kita menderita dikubur, suami tak dengan istri barunya. Nah doakan ki, tidak. Begitu kita meninggal, matanya sebelah kanan menangis, sebelah kiri nah lihat yang mana gantinya nanti. Ayo. Lalu siapa yang doakan kita? Anak-anak kita. Maka lihat itu anak. Sayang sekarang kita ini, anak kita tidak didik. Kita malu kalau anak kita tidak bahasa Inggris. Kita malu kalau anak kita tidak pegawai. Kita malu kalau anak kita pengangguran. Tapi kita tidak malu kalau anak gadis tak. Sudah gadis, sudah balik tidak pakai jilbab. Tidak malu dia. Kita tidak malu kalau anak kita sudah ada anaknya. Angkana cucuta, angkana wapota. Dek mau panaloma berjama kumasihi Malulah ketika anak kita ini tidak bagus agamanya. Dulu kan kita itu diajari memang dari kecil. Ibu-ibu kita memang ngajar kita agama dari kecil. Diajar kita ngaji, diajar kita akhlak. Saya masih ingat waktu kecil, ibu saya sampai itu kalau kita bicara diajari. Nah, lo kembali boleh. Ini tetangga nak pinjam gula. Jangan kau bicara kalau berdiri nak. Tudah koyolo napa mak bicara. Duduk kau dulu baik-baik baru kau ngomong. Itu sampai begitu diajari kita.
Sekarang ini mana ini akhlak? Anak-anak kita siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar kita sekarang anak-anak kita, Pak? Orang tuanya? Bukan. Siapa yang ngajar anak kita? TV. Siapa yang ngajar kita anak kita? Handphone. Kenapa? Orang tuanya juga tidak mau repot. Anaknya menangis, langsung nak kasih handphone. Jangan kau nangis nak. Main game aku. Ibu toh. Maka jangan heran anak tak tinggi sekolahnya tapi tidak tahu taat. Alangkah bahagianya. Ibu bapak, alangkah bahagianya kita sudah tua. Anak tak 4 sambil baku telepon. Daeng, bulan ini saya ambil mama nah. Bulan ini saya urus bapak nah. Bulan depan pi kau sama istrimu kau urus. Bulan ini saya mau dapat. Begitu tahun depan, Daeng, bagaimana ini kita 4 bersaudara dik? Patungan dik, kasih umroh ibu masing-masing tabung. Ayo umrohkan orang tua kita bulan depan. Itu orang kaya itu. Itu anak kita bisa begitu kalau kita didik dari kecil. Bagaimana cara mendidik anak? Maka cara didik anaknya itu yang pertama begitu lahir kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama artis. Nama yang baik itu bukan nama pemain sepak bola. Nama yang baik, nama yang ada doa-doa di dalamnya. Asal kasih nama anak tak mutmainnah. Apa itu artinya mutmainnah? Jiwa yang tenang. Berarti kalau orang panggil, oh mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, orang doakan. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama tak. Coba kalau tidak ada semua nama di sini, bagaimana orang macale? Pilih saya, siapa? Anu. Pilih saya, siapa? Anu. Bagaimana repotnya? Mau kita telepon kak ceramah, halo, ada ustaz siapa? Anu. Yang mana? Anu. Siapa? Anu. Siapa? Yang pendek. Oh banyak yang pendek di Makassar. Coba bayangkan. Nama itu penting. Maka kasih nama yang baik. Lahir anak tak, lahir cucu tak, kasih nama. Tidak bisa telepon ustaz. Ustaz, ada cucuku lahir. Saya mau dia jadi penghafal Quran. Siapa bagus namanya? Perempuan atau laki-laki bu? Perempuan. Hafizah. Itu namanya. Bagus itu. Tambah namanya bapaknya di belakang. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Coba beda, sebut nama tak. Sebut nama tak, saya tahu agamanya dan saya tahu sukunya. Abdurrahman, 99% pasti muslim. Ya, bilang Abdurrahman, muslim. Bertus, hai, Toraja. Ambot Dale, tidak mungkin orang Jawa. Mana Ambot Dale orang Jawa? Kalau Margono, iya, Jokowi, Jawa itu. Kalau Ambot Dale, tidak mungkin. Ambot Tuo, masih Bugis. Nah, nama itu penting. Yang kedua, cara mendidik anak, kasih contoh yang baik. Jangan sampai kita bilang, jangan kau merokok ah. Kalau merokok kau setempelin kau. 10 menit, kau beli rokok dulu nak. Bagaimana ceritanya? Awas kau, jangan kau bicara kasar. Kasih lembut bicaramu. Kalau kau kasar, dia sudah kasih contoh kasar. Maka orang tua yang baik kasih contoh anaknya. Yang ketiga, jangan kasih makan haram anakmu. Jangan kasih makan proyek palsu. Jangan kasih makan barang serobotan. Jangan kasih makan dagangan nipu. Itu dagangan nipu yang mana? Pedagang. Asli ndak ini barangmu? Asli, padahal palsu. Dapat kau untung dari kau tipu pedagang ke pembeli, mungkin kau dapat untung 2 juta satu hari, tapi uang haram kau kasih makan anakmu. Jangan heran anakmu 3 semua tidak ada sholat. 1 tukang tipu, 1 pengedar narkoba, 1 kawin lari di bawah bandar dikasih hamil cowoknya. Kenapa? Uang haram kau kasih makan anakmu. Maka orang tua yang baik jangan kasih makan uang haram anaknya. Istri nih, tolong ini ibu-ibu nih yang datang ini. Kalau suami tak datang bawa uang, tanya dulu. Halal boga iye? Halal ndak ini? Biasanya gajimu cuma 5 juta. Kenapa ini menjadi 6 juta? Dari mana ini 1 juta? Halal tidak? Bisa ibu? Bisa? 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 1 juta bisa. Kalau 15 juta, bengkok mukanya. Sini nih halal nih mai panggilnya cicing. Mestinya istri yang baik begitu. Jangan kasih makan uang haram anaknya.
Yang berikutnya lagi, supaya anak kita baik, doakan. Doa. Maka ibu-ibu seharusnya lebih rajin doakan anaknya. Doa itu tidak harus ibu lagi sholat. Memang lebih utama selesai sholat. Tapi boleh ibu doakan sambil duduk-duduk. Tidak ada kegiatan. Doakan anakmu ketika dia pergi sekolah. Ya Allah, lindungi anakku. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Wat dimatoki bahasa Ogi. Allah tahu. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, bingungi nanti malaikat. Nah, bilang malaikat apa maksudnya ini ibu ini? Nah, mau doakan anaknya anak soleh, nah minta hujan, nah doa, baca. Kan bingung malaikat. Maka tidak harus ke bahasa Arab. Mak bahasa Ogi nih. Puang, katu kasih si kaju-kaju anakku. Masa depan anak saya ya Allah. Saya tidak tahu mendidiknya, tapi Engkau maha mendidik ya Allah. Pelihara anakku ya Allah. Ya Allah, lindungi anakku ya Allah. Jangan kau biar mak bahasa Ogi nih. Boleh. Hati-hati ketika ibu-ibu sumpah. Hati-hati ketika marah. Kadang-kala ibu-ibu kalau marah kan keluar itu kalimat-kalimat sumpah. Kurang ngajar, nalapola lo ke beca. Nah tak berat betul beca. Maka kalau sumpah untuk anak, jangan sumpah yang jelek, sumpah yang baik-baik. Kurang ngajar, jadi lalu kok ustadz seperti Dasat Latif. Boleh begitu. Jangan sumpah yang jelek-jelek. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu masuk di kubur, yang pertama yang bisa menyelamatkan kita, anak kita. Maka bapak-bapak yang masih hidup, yang sudah wafat orang tuanya, doakan orang tua tak. Itu orang tua sekarang, dia sudah tidak harapkan lagi dibangunkan rumah. Tidak nih. Tapi yang diharapkan paling tidak kiriman-kiriman doa. Bagaimana cara kirimkan doa? Tidak harus ustadz. Haul seperti ini. Tidak harus ustadz yang doakan orang tua tak. Doa sebaik-baik doa untuk orang tua dari anaknya. Maka tidak harus kita. Kan orang tua dulu apalagi orang Bugis. Mak baca doang. Nanti dia mau baca doa orang tuanya kalau potong sapi, potong ayam, potong bebek. Jadi kalau tidak ada uang tak potong sapi. Tidak kita doakan orang tua tak. Tidak ada hubungannya itu satu baki. Kan biasa kita ini orang Bugis salah-salah. Nah panggil maki baca doa. Ada sokok, ada ketan, ada gula, ada telur, ada ayam, ada pisang goreng. Nah dorong itu. Tabe guru, kiringan ini nenekku. Nak suka sekali dulu waktu hidup pisang goreng. Ku bilang, berarti belum mati nenekmu. Mati nih ustaz, kenapa mau kau kirim pisang goreng? Itu kan biasa kita. Tabe, napo jilak dek kasih tunuman tidak ada. Maka baca doa itu bu, untuk orang meninggal tak, tidak ada hubungannya sama satu baki. Yang ada seperti ini, tidak ada hubungannya. Lalu untuk apa ini satu baki kalau kita baca-baca? Untuk apa? Tawana ustaz saya kupure mak baca. Maka saya kalau disuruh baca, tidak maukah itu kalau ada satu baki? Ada, jangan di depan kalau ada. Saya jelaskan, ini bukan untuk orang meninggal, tapi untuk saya. Jangan di depanku, kasih di belakang. Kenapa? Karena kalau dia di depan saya, mulutku baca doa, pikiranku yang mana dulu ku makan. Iya toh? Mana dulu saya makan, telur kah dulu, pahala dulu. Maka di belakang saja, tidak ada. Ini sebagian orang-orang tua kita yang dulu-dulu. Nanti dia mau baca doa kalau dia potong ayam. Enggak. Lagi duduk-duduk di teras. Lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada orang lewat. Bajunya seperti bajunya almarhum orang tua kita. Kita ingat bapak tak? Miripnya bajunya bapakku. Langsung kirimkan Fatihah. Bagaimana caranya? Boleh pakai bahasa Arab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil ruhil almarhum. Bapak siapa namanya? Abdul Latif bin Sofyan Al-Fatihah. Itu bahasa Arabnya. Kalau mau ke bahasa Indonesianya, saya niatkan kirimkan Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW, saya ikutkan ruh almarhum bapak saya Abdul Latif bin Sofyan Al-Fatihah. Boleh juga bahasa Bugis. Wakate mas kiringin surat Fatihah Nabi tak Muhammad SAW upacio ia ambokku Al-Fatihah. Bayangkan, suatu kali Nabi bersama sahabat menuju satu tempat, melewati pemakaman kubur. Begitu Nabi lewat pemakaman, Nabi bersabda, cepatkan langkahmu, maperi-periko. Dilangkahkan kaki dengan cepat. Sampai Nabi di tujuan.
Balik lagi. Sahabat ketika lewat di pemakaman, kasih langkah caprak kakinya. Nabi bilang, tidak usah kau buru-buru, santai saja. Santai. Sahabat bertanya, ya Rasul, waktu pergi disuruh buru-buru, pulang tidak lagi. Ada apa ya Rasul? Nabi bilang, andai kau dikasih telinga seperti telingaku, kau dengar betapa disiksa orang tadi ini. Waktu pergi, disiksa ini orang di kuburnya. Tidak tahan saya dengar dia disiksa. Dek na lembut nyawaku, tidak betah saya dengar. Maka saya mau cepat jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi disiksa. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan malaikat yang menyiksa di kubur, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa bapaknya sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Napai bismillah na baca anaknya, Allah perintahkan malaikat, hentikan kau siksa itu orang tua, anaknya lagi baca Al-Fatihah. Maka ibu bapak yang meninggal orang tuanya, doakan orang tua. Yang kedua, bagaimana setelah didoakan? Sedekah atas nama orang tua. Ini sahibul hajat yang undang saya ke tempat ini. Ini pahalanya akan sampai ke orang tuanya. Berapa sedekahnya kita makanan? Ya, yang dos-dos itu. Meskipun ada juga ambil tak 2 dos. Sudah dikasih 1, Nabi bilang belum pi. Ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Kurang ya lesik di malamopi. Itu sedekah. Bayangkan bapak ibu, misalnya yang undang saya, dia kasih saya duit 10.000, lalu itu 10.000 saya makan bakso, lalu bakso itu menjadi darah daging saya. Selama darah daging saya itu saya pakai sujud beribadah kepada Allah, maka selama itu yang kasih saya 10.000 itu dapat pahala dari saya, meskipun tidak dikurangi pahalaku. Makanya bersedekah ki. Lihat orang baik, sama-sama orang miskin, sama-sama tidak mampu, satu baik solatnya, satu tidak baik solatnya, kasih yang baik solatnya. Sama-sama miskin, sama-sama baik solatnya, satu keluarga, satu tidak keluarga, kasih yang keluarga. Sama-sama keluarga, sama-sama fakir miskin, sama-sama baik solatnya, kasih satu tetangga, satu bukan tetangga, kasih yang dekat dari rumah tak. Maka bersedekah. Kalau kita sedekah, kasih lihat apa jenis sedekahnya. Kalau sarung songkok, cocoknya kasih siapa? Pak Imam, Pukate, Pak Ustadz, guru ngaji. Cocok itu kasih sarung songkok. Kalau dasi, baju safari, yang mau kau kasih Pu Imam. Kapan dia pakai itu Pu Imam dasi? Begitu pergi pengantin pakai dasi, langsung makan mana itu? Jangan-jangan nih Pu Imam, gila-gila sudah nih Pu Imam ini coba. Maka diberikan yang lebih banyak dia pakai. Ya, bersedekah. 1 tadi doakan, 2 bersedekah. Yang ketiga, kunjungi karib kerabatnya. Maka orang yang punya almarhum ini salah satu cara berbuat baik kepada orang tua. Almarhum bersyukur punya anak seperti ini, bikin acara pengajian. Bayangkan kalau saya selesai ceramah ini, lalu ibu amalkan apa yang saya sampaikan. Misalnya sejak pulang ini, tadinya masih malas sholat, tadinya sholatnya masih putus-putus, pulang dengar ceramah, sholat selama-lamanya. Maka selama itu orang yang sholat mengirimkan pahala kepada yang punya acara, termasuk kepada saya, karena ilmu yang saya berikan. Tidak dia kurangi pahalaku, tidak ada kurang yang punya acara, sama-sama dapat pahala. Maka ibu, kalau ada orang meninggal nih orang tua tak, maka bersedekah atas nama orang tua. Tidak sampai Ustaz. Kalau ada orang bilang tidak sampai, mau bukti? Mau bukti bahwa sedekah untuk orang meninggal sampai? Mau ki bukti Pak? Mau? Ibu-ibu mau? Mati maki, saya kirimi ki. Nah ini sudah mau Idul Kurban. Mau Idul Kurban. Kalau anak yang mau baik bakti sama orang tuanya, tak karobangi tomatota, kurban untuk orang tua. Itu cara berbuat baik kepada orang tua. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, nah sudah, yang bisa menyelamatkan, mengirimkan pahala tadi anak soleh. Yang kedua amal sedekah jariah. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Nah ini pulang kita dengar ceramah, misal dapat ceramahnya Ustaz Dasat, WhatsApp, kirim ke orang lain, kirim, dapat
tulisan-tulisan agama, ilmu-ilmu agama, kirim ke teman. Dia mau amalkan atau tidak, kirim saja. Selama itu kita kirim dan orang yang baca paham, dia laksanakan, maka orang yang mengirim itu dapat pahala. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mengirim foto-foto porno, mengirim berita-berita palsu, mengirim berita-berita fitnah, selama berita itu beredar, selama itu foto beredar, selama video itu beredar, maka selama itu orang yang kirim juga dapat dosa. Itu dosa jariah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ketika sudah kembali semuanya, 3 ini yang akan membantu kita dikubur. 1, anak yang soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, sedekah jariah. Nah, sekarang kita yang hidup, bagaimana caranya memelihara ini iman kita, memelihara agar kita bisa mati dalam keadaan berislam? Maka caranya 1, ada doa yang diajarkan Nabi. Ada ibu-ibu yang hafal, itu biasanya di buku-buku tahlil. Itu ada di majelis taklim, ada itu buku tahlil di belakangnya, namanya doa selamat. Ada di situ ibu, itu ibu yang baca-baca baik-baik. Bapak-bapak ini yang sudah usur-usur, ya matua-tua ini, iya kita baca leh. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu yang kita baca-baca. Baca setiap hari. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Taubat sebelum mati. 70 tahun umurnya, 69 tahun dia banyak dosa, 1 tahun dia tobat dan nasuha, maka 1 tahunnya itu menghapus dosa-dosanya yang 69 tahun. Maka kita bertobat, taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Rahmati saya ketika menghadapi sakaratil maut. Itu menghadapi sakaratil maut tidak gampang ibu, bukan barang gampang. Mau menghadapi sakaratil maut, mati dalam keadaan Islam? Mau ibu? Pasti jawabannya mau. Nah, ini doanya. Kemudian yang lain lagi, kata Nabi, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika menghadapi sakaratil maut, Nabi jamin pasti itu masuk surga. Jadi Nabi bilang, pernah Kak ceramah begini, tiba-tiba mahasiswaku Nabi bilang, gampang itu Ustaz. Kenapa? Mau pakai mati baru baca. Aku bilang, memang kalau kau mau mati akal bicara. Kalau orang sakaratil maut bukan akal bicara tapi amal. Jangankan orang sakaratil maut, orang nikah. Pernah lihat orang nikah? Banyaknya itu orang nikah tidak tahu syahadat. Baca syahadatmu, asyhadu, salah kok. Ulangi, asyhadu, salah. Ulangi, asyhadu, salah. Ditempelin songkok, asyhadu la ilaha illallah. Banyak yang begitu. Maka kalau mau latihan sekarang, ibu-ibu ini, kalau kita tidak ada kegiatan, latihan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Ala bisa karena biasa. Itu nenek saya dari pihak ibu kan meninggalnya di Kota Baru. Ya. Waktu sakaratil maut kita kumpul cucunya waktu namadangnya. Saya bisik telinganya. Nek ikut ki baca Yasin. Saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia ikut sampai hatam, beberapa saat kemudian meninggal. Padahal waktu tua, akhir hidupnya, tidak nah hafal itu, waktu hidup tidak nah hafal itu surah Yasin, tidak nah hafal. Tapi begitu sakaratil maut, kok bisa nah hafal? Ternyata salah satu rahasianya, karena beliau waktu tua, akhir hidup beliau lumpuh, 2 tahun lumpuh, tuh kakinya tidak bisa gerak-gerak, ya. Maka kebiasaannya selesai sholat maghrib nunggu isya dia baca Yasin. Ini menunjukkan ala bisa karena biasa. Jadi bapak-bapak yang sudah usia-usia 60, ya, yang sudah putih rambutnya, ya sadar-sadar nih, macawek nih, itu magharibi nih. Tapi jangan bilang anak muda tidak mati, enggak. Biasanya kalau kita cerita kematian, itu anak muda langsung orang tua yang sudah pensiun lihat-lihati. Apa maksudmu? Apakah selat tomatoai? Enggak, biar anak. Ini baru-baru Pak, baru-baru kawan saya. Kawan saya di Muhammadiyah, bayangkan, minggu lalu, pukul 14.22, jam 2.22, masih kita berWhatsApp di grup WhatsApp. Terakhir dia kirim itu pukul 2.22 menit.
Dia kirim stiker gambar fotonya, baru tulis lucunya. Setelah salat Isya malamnya, sudah salat Isya, di grup itu masuk inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Nih yang tadi jam 2 kirim stiker lucunya. Banyak orang begitu. Ada juga sepupu saya pensiun. Nah, panggil istrinya, ibu, kita pergi makan soto Banjar. Baiklah, kau duluan siap-siap, karena perempuan lebih lama pakaian. Dia bilang istrinya, baiklah, tunggu mak. Sambil menunggu istrinya siap, dia keluar rumah ke tetangganya. Begitu dari pintu pagarnya ada tangga-tangga, ada jembatan-jembatan untuk ke jalan raya. Tidak sampai 1 meter itu jembatannya. Tapalese, jatuh, meninggal. Padahal sehat. Ada lagi temanku pulang ke ceramah, Ustaz, kita ke warung kopi, banyak teman nunggu ki, mau selfie ke kita tonse banyak teman tak. Datanglah saya jam 3 sore, masih ngopi-ngopi kita. Tiba-tiba Nabi bilang, ndak enak perasaanku, langsung cak pelok. Kulihat matanya, ndak lama ini, bawa ke rumah sakit, meninggal. Tidak yang namanya kematian tidak sakit dulu, namanya kematian tidak tua dulu. Asal ada dakwah dalam diri kita, siaga 24 jam. Maka kalau mau bisa menghadapi sakaratul maut dengan tenang, salah satu resepnya adalah perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Itu enaknya kalau ada begini di tangan tak, tasbih begini. Coba lihat Pak, ini coba lihat kalau pegang kita tasbih begini, otomatis itu mulut tak la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak ada orang pegang begini, jalan kotek 2, onde-onde 4, burasa 4, tidak ada. Maka ibu pegang ini, bapak-bapak pegang-pegang kalau sudah tua-tua maki, pegang maki begini. Nah ibu bapak saudara-saudara kalian, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Apakah sama orang beriman dengan fasik? Fasik itu pura-pura beriman. La yastaun, kata Allah, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam surga, surganya dunia dan insya Allah surganya akhirat. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, kami kembalikan mereka dalam neraka, nerakanya dunia, apalagi nerakanya akhirat kelak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu maghrib sudah dekat, 30 tahun kau sholat masih suka kau bohong. 30 tahun kau sholat masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Padahal Allah sudah jelaskan, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ayat ini kita sudah hafal semua dari tak kecil. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Karena makanya jangan keheran, kenapa itu rajin nama sembahyang deh, tapi dede pagosipna berarti bermasalah sholatnya. Kenapa itu rajinnya sholat nabde dede sekit namamu? Berarti sholatnya bermasalah. Banyak orang bertahun-tahun sholat, tapi rasa-rasanya tidak pernah menikmati namanya khusyuk. Apa itu khusyuk Ustaz? Apakah khusyuk tidak ingat apa-apa? Bukan khusyuk namanya itu. Kalau sholat tidak ingat apa-apa, itu namanya tidur. Bisa itu sholat tidak ingat apa-apa, itu orang tidur itu atau orang pingsan. Lalu apa itu khusyuk? Fokus pada apa yang kita kerjakan. Bagaimana mencapai khusyuk dalam sholat? Al-Quran mengajarkan ada 3 cara meraih khusyuk dalam Al-Quran. 1, sempurnakan wudhumu. Ini dulu, kalau bapak mau khusyuk dalam sholatnya, maka langkah pertama sempurnakan wudhumu. Bukan dikatakan perbaiki, tapi sempurnakan. Berarti ada orang wudhunya sah, tapi tidak sempurna. Pada saat mana wudhu kita tidak sempurna? 1, pada saat membasuh siku, tangan sampai ke siku. Quran mengajarkan membasuh caranya dari jari-jari ke siku. Coba itu buka Quran. Basuhlah dari jari-jari ke siku. Berarti begini prakteknya. Ya toh? Yang kita praktek dari siku ke jari. Bagaimana prakteknya? Buka keran. Berarti itu dari siku ke jari.
Terutama kita yang sudah tua, yang sudah pensiun, sudah muka-maka sakaratil maut. Nah itu kalau kita basuh siku, lipat itu sikuta. Kenapa? Karena di belakang ada keriput. Ibu-ibu, coba beda. Bandingkan sikunya cucuta dengan sikuta. Bandingkan nih. Sikunya yang anak SMA dengan yang sudah 80 tahun. Bandingkan. Yang anak SMA, biar dia tidak lipat, itu tidak ada keriputnya dilihat. Tapi kita yang sudah tua, pasti banyak keriputnya. Jadi ketika kita tidak lipat kita punya siku, maka pasti air tidak masuk dalam siku. Kalau kita yang sudah muda, masih muda, apa tuh godaannya setan? Dia pakai lengan panjang. Coba, pakai lengan panjang seperti ini toh. Cara lipatnya dia cuma begini. Nah, coba lihat. Cara lipatnya begini. 100% tidak sah wuduknya. Kenapa? Tidak kena sikunya. Karena ini wajib siku. Maka ketika kau linting bajumu, di atasnya siku. Nah, ini baru betul. Tapi kalau di sejajar siku, berarti sikumu tidak kena air, tidak sah wudukmu. Tidak sah wuduk, otomatis sholatmu tidak sah. Nah, ini kalau lengan panjang. Kalau perempuan yang banyak membuat tidak sah sholatnya, tanpa dia sadari akhirnya tidak sah sholatnya gara-gara wuduknya tidak sah. Apa? Lipstick, eyeshadow, dan lain-lain. Apakah namanya itu yang di pipi? Merah pipi. Kalau biru tahu? Biru pipi. Nah, lipstick. Bu, lipstiknya terlalu tebal. Akhirnya apa? Bibirnya tidak tersentuh air. Atau yang bedak-bedaknya di sini terlalu tebal, tidak tersentuh air. Maka ketika mau wudu, maka ibu-ibu bersihkan dulu itu. Nah, ini yang menjadi masalah kalau dia pergi pesta. Karena bilang 300.000 nih salung. Akhirnya begini di wudu. Iya. Nah, maka kalau mau khusyuk, yang pertama langkah sempurnakan wudu. Yang kedua yang paling banyak kita lalaikan ketika wudu apa? Membasuh kaki. Anak-anak ini biasa anak-anak SMA, anak SMP buru-buru. Apalagi kalau rakaat ketiga nih, habis nih. Lewat. Tenang kok saja, kau bisa masbuk. Bisa kok masbuk. Meskipun sudah rakaat keempat, at-tahiyyat itu imam, selama dia belum sholat, belum salam, berjamaah juga namanya itu. Dapat kok pahala 27. Jadi tidak usah kau buru-buru, tidak usah lari-lari. Pas kau lari, begitu sampai pasti kau tidak konsentrasi, poso. Nah, maka tidak usah lari. Tidak usah lari, santai saja. Kenapa? Selama imamnya tidak salam, belum salam, masih kau dapat pahala berjamaah. Jadi tidak usah makin buru-buru. Nah, apalagi yang membuat kita, yang kaki, wudhu, berkaitan dengan wudhu. Kaki. Nah, ini kita biasa tidak sempurna wudhu. Bahkan bisa jadi tidak sah. Apa? Wudhu kakinya nak kasih begini ji. Itu kalau wudhu ada, coba baca rukun wudhu. Paling terakhir itu rukun wudhu tertib. Apa itu tertib? Mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Artinya selesaikan dulu kananmu, baru pindah kiri. Nah, yang kita praktek kanan dulu, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Nah, itu orang Bugis bilang majabuta. Nah, selesaikan dulu kanan, selesaikan tuntaskan, baru pindah ke kiri. Tidak usah lagi pindah ke kanan. Karena kalau kanan kiri bukan tertib namanya itu. Ya, sudah itu kaki juga. Sempurnakan dulu kanannya, baru pindah ke kiri. Nah, ini yang banyak bisa setan masuk. Ada Nabi pernah katakan, pintu masuknya setan itu kuku. Bertanya sahabat, kok bisa? Karena di kuku kalau kau wudu, kau buru-buru, pasti tidak masuk celah-celah air di kukumu. Boleh panjang kukumu, dengan catatan kamu harus lebih teliti dan lebih jeli ketika wudu. Kenapa? Kalau dia panjang, nah, tidak masuk air di sini, tidak sah wudukmu. Maka harus korek-korek. Kan biasa ada satu seperti saya ini satu, panjang-panjang sedikit. Apa tujuannya ini? Seksi kebersihan. Kebiasa sudah makan coto, tidak bawa sikat gigi. Nah, itu bagusnya itu kalau ada siwak. Itu siwak bisa dikantong-kantongi, biar tidak pakai odol. Hah? Biar tidak pakai air, langsung kasih masuk saja. Tapi jantung kau orang makan coto di depan kasih begini, kurang ajar itu ya. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ya,
Bagaimana kalau membasuh kaki dan jari-jari? Sunnahnya jari-jari tanganmu kasih masuk ke jari tangan yang satu. Misalnya kiri yang kita basuh, jari-jari tangan kanan yang masuk. Kalau basuh kaki, jari-jari tangan kita masuk. Baru usap ke belakang. Lalu sampai ke belakang ini kasih begini. Kasih naik. Kenapa? Tumit bisa jadi tidak basah. Apalagi bagian ini Pak. Kalau buru-buru gitu, ini yang paling sering tidak basah. Kalau tidak basah ini Pak, pasti tidak sah wudu. Tidak sah wudu, tidak sah solatmu. Inilah yang Allah jelaskan dalam Quran. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab yang menafsirkan ayat ini, termasuk di antaranya pendusta agama itu solatnya dusta. Siapa mereka? Mereka yang lalai dalam solatnya. Kenapa lalai dalam solatnya? Mulai dari wudunya tidak sempurna. Itu pendusta agama kita itu kena. Jadi nanti di akhirat kita bilang, Tuhan, mana pahala solatku 40 tahun? Nah bilang, Tuhan memang kau sembahyang tapi tidak sah. Kenapa bisa? Dikasih lihat video tak. Kan itu kita itu Pak, 24 jam ada CCTV. Ini kalau CCTV na masjid keluar kita nak lihat makin. Tapi CCTV-nya Allah namanya Raqib dan Atid. Nah syuting kau terus. 24 jam. Biar tidur lagi di toilet. Nanti nak putarkan ke Tuhan. Inikah solat yang saya ajarkan? Kita bilang tidak ku tahu. Kenapa kau tidak tahu? Nek kasih kau otak. Kau sarjana. Kau kaya. Bagus, sehat. Kenapa kau tidak tahu? Tidak pernah dengar dakwah. Kenapa kau tidak pernah dengar dakwah? Sepak bola kau begadang sampai pagi. Main game kau begadang sampai pagi. Kenapa kau tidak pernah belajar soal solat? Nah itu solat kau pakai 24 jam. Bagaimana solat kamu bagus Pak? Coba jujur ki bede. Dalam hati tak mau. Jangan dikasih naik tangan tak. Pasti malu-malu ki. Jujur maki. Berapa tahun maki solat? 50 tahun. Ada itu buku di rumah tak, tuntunan dan pedoman solat 5 waktu? Coba, kira-kira bagaimana kita solat? Begitu tidak bapak tak, begitu kita lihat orang, begitu kita solat, tidak pernah kita baca bagaimana itu solat. Adik-adik beli handphone, begitu beli handphone, ada apanya? Ada petunjuk penggunaannya. Dan di situ ditulis warna merah. Baca buku pedoman penggunaan sebelum menggunakan handphone. Coba. Itu ditunjuk itu. Ditulis merah. Baca dulu ini buku baru kau buka itu HPmu. HP saja itu ada buku pedomannya. Apalagi kita sholat. Akhirnya jangan kau heran. 30 tahun kau sholat masih hobi kau makan uang haram. 30 tahun kau sholat masih suka kau bohong. 30 tahun kau sholat masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Padahal Allah sudah jelaskan. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ayat ini kita sudah hafal semua dari tak kecil. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Karena makanya jangan keheran. Kenapa itu rajin nama sembahyang deh. Tapi dede pak gosipna. Berarti bermasalah sholatnya. Kenapa itu rajinnya sholat? Dede sekit namamu. Berarti sholatnya bermasalah. Kenapa tidak? Coba kita lihat sholat kita Pak. Orang Bugis bilang pito-pito. Allah. Assalamualaikum. Olahraga bukan? Coba make. Orang saya tanya kenapa? Karena cepat sekali kalau sholat gitu. Nggak sampai mami kulihat 5 menit sembahyang duhur. Apa nak bilang? Aku hafal mi ustaz. Sini kau dulu. Kalau kau bilang hafal begini mah kau saja. Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama aja kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah mi. Kan itu jadi hafal. Iya toh. Tapi kan bukan itu. Sholat itu ada rukun-rukunnya. Ada tertibnya. Ada syarat sahnya. Yang itu harus kita lakukan. Kalau itu kita ikuti. Maka insya Allah hidup kita akan baik. Oke Pak. Jadi kalau ada masalah. Jangan makin cari kambing hitam. Itu saja kita tanya. Bagaimana sholatku selama ini. Orang Pak kalau baik sholatnya, husuk sholatnya, tata cara pelaksanaannya baik dalam sholatnya, insya Allah dalam hidupnya juga akan baik. Allah sudah jelaskan, sholat mencegah kau dari perbuatan keji dan mungkar. Mulai saja dari rukun-rukunnya sholat, mulai dari saja syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? 1, bersih dari najis dan hadas. Aplikasikan dalam hidupmu, maka itu orang pasti bersih. Adik-adik saya tanya, sah tidak sholat kalau kita tidak wudhu?
Sah. Yang penting tayamum. Tapi tidak semua boleh tayamum. Apa syaratnya? Tidak bisa kena air. Misalnya cacar. Toh, penyakit tidak bisa kena air. Atau subuh. Kalau kena air subuh-subuh langsung menggigil, tidak bisa bernapas. Hah? Poso, asma. Boleh kok tidak, boleh kok tayamum. Ya? Tapi dia tidak wudhu, tidak tayamum, sah tidak? Tidak sah. Berarti orang yang baik sholatnya itu mestinya bersih dalam hidupnya. Tapi kadang-kala kita lihat ada orang sholat tapi baju sholatnya saja kotor, kuning bukan, coklat bukan, putih bukan, ada yang begitu. Kudungnya ibu-ibu, coba dikat diam nih. Ada itu yang ada kayak lumut-lumut di sininya. Itu kalau orang baik sholatnya, maka dia hidupnya bersih. Maka heran kita kalau kita rajin berjamaah tapi rantasa hidup tak. Satu, syarat sahnya sholat. Bersih dari najis dan hadas. Yang kedua, tidak sah sholatmu kalau kau tidak tutup aurat. Apa itu aurat? Ini kalau laki-laki lutut sampai pusat. Bapak, kalau keluar rumah sholat pakai celana kolor saja. Sah tidak? Sah tidak? Tidak sah. Biar tidak ada yang lihat ki. Mentang-mentang dari lihat sembahyang celana dalam saja aku pakai ini. Allah. Sah atau tidak? Tidak sah. Artinya apa? Ini sesungguhnya aurat itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Malu. Kan malu orang kalau kelihatan paha tuh. Malu itu ibu-ibu kalau kelihatan dadanya. Malu itu ibu kalau kelihatan keteknya. Kecuali yang keluar anak darah yang kelihatan keteknya. Nak malu itu sudah putus rasa malunya. Urat-urat malunya sudah tidak ada. Kita laki-laki nasesa. Iya biasa bingung kan lihat itu perempuan. Mau saya tahu kerja sama ki. Kami laki-laki jaga mata. Kau cewek jaga akhlak. Karena biar setengah mati dijaga mata tak. Kalau kau gentayangan hancur tongki. Ya. Nah itu berarti kalau orang baik sholatnya. Insya Allah tinggi rasa malunya. Mana aplikasinya? Kalau dia rajin sholat, jadi kepala dinas jadi sekdai, jadi pejabat ada mobil dinasnya, maka dia malu pakai mobil dinasnya kalau untuk antar undangan pernikahan. Maka malu dia pakai mobil dinasnya kalau hanya untuk pergi pasar untuk dia pakai kepentingan pribadinya. Itu orang yang baik sholatnya. Maka wajar ketika Allah berfirman, sesungguhnya sholatmu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Itu coba diaplikasikan saja itu. Apalagi? Ya, syarat sahnya sholat. Sah tidak sholat kita kalau tidak baca Al-Fatihah? Tidak sah. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apa itu Al-Fatihah? Al-Fatihah itu ada doa di dalamnya. Al-Fatihah itu ada di dalamnya rasa tawakal. Maka kalau orang yang baik sholatnya, maka dia tidak pernah bersangka buruk kepada Allah. Aplikasi dari surah Al-Fatihah. Apalagi syarat sahnya sholat. Sah tidak sholat kita kalau tidak menghadap kiblat? Ibu-ibu saya tanya, sah sholat kita kalau tidak menghadap kiblat? Sah tidak adik-adik? Sah tidak sholatnya kalau tidak menghadap kiblat? Sah. Kalau kita tidak tahu. Tapi sekarang tidak ada istilah tidak tahu lagi sekarang. Karena ada namanya, apa itu? Kompasnya itu handphone. Ada semua itu Muslim Pro. Gocang sedikit. Tapi matahari di sana terbenam. Terbit di sana pagi-pagi. Kenapa ini begini nak tunjuk? Gocangi lagi. Masih nak tunjuk. Berarti salah ini kompasmu. Belum diislamkan. Lebih kau lihat itu matahari terbit. Di mana? Lawannya itu. Di mana kalau di atas perahu ki? Nanda dilihat, lihat mana terbit? Oh di sana terbit. Oh berarti di sana terbenamnya. Sudah, kau putar perahumu menghadap ke sana. Lagi sholat, tiba-tiba goyang perahu. Jangan tahu aku goyang-goyang juga begini. Enggak, Pak sudah lewat yang pertama. Ya, itu yang pertama doa. Ya, yang kedua cara khusyuk menurut Quran. Satu tadi sempurnakan wudukmu. Yang kedua berpakaianlah yang indah. Itu perintah Quran surah Al-Jum'ah. Coba kita kadang kalau sholat ki, pakaian biasa saja. Nah setan goda ki itu. Coba dia. Bapak kalau mau sholat ke masjid, ada itu bisikan hati,
pakai kau baju bagus. Ada itu namanya hati nurani. Tapi begitu kita mau pakai, nah goda ki setan, jangan kau repo ki. Akhirnya buru-buru kau cepat, kau mau di kamat. Setan itu. Karena setan itu Pak, tidak mau berhenti menggoda kita sebelum dia berhasil. Mulai dari asan, nah goda memang maki. Wudu, nah goda maki lagi. Sudah ki wudu, mau ki pakai baju gamis. Nah bilang ki, jangan kau bilang korang nanti soalim. Akhirnya tidak jadi. Itu setan, padahal itu ajaran Quran. Kau datang ke masjid dengan berpakaian yang indah. Makanya Nabi kalau itu mau sholat disunnahkan pakai parfum. Itu sunnah. Kan teman-teman kita jamaah tablik. Kalau dia mau sholat itu kan dia pakai langsung dia kasih keluar itu anunya. Minyak-minyaknya yang digosok-gosok. Malaikat subuh. Kadang juga ada malaikat maut. Malaikat maut itu kalau kalefa bau. Malaikat maut itu. Itu sunnah. Tidak ada parfum. Boleh kau pakai itu apa? Setrika. Pengaruh kalau orang setrika. Yang penting pakai parfum. Pakai bau-bau. Mau palsu mau asli pakai. Itu sunnah. Artinya apa? Kalau bapak pakai parfum sholat. Jauh lebih mulia daripada yang tidak pakai parfum. Itu sunnah. Sikat gigi. Itu anjuran agama. Berpakaian yang indah. Tapi sayang kita kalau mau ketemu wali kota. Bawa pakaian indah. Sekalinya mau datang ke masjid pakai baju kaos. Celana training, battala. Pas sujud ada celengan di belakang. Ya. Yang ketiga, bagaimana supaya bisa khusyuk dalam sholat? Yang ketiga menurut Quran, kalau kau sholat, bayangkan bahwa itu sholatmu adalah sholat yang terakhir. Jangan selalu berpikir masih panjang umur tak. Jangan. Banyak kan orang pergi, sehat. Pergi, tidak ada tanda-tanda kematian. Pulang, tinggal jenazahnya. Keluarga saya di Surabaya, 2 minggu yang lalu, pergi sholat maghrib, masih masjid. Sholat isya, masih sehat walafiat. Segar bugar. Pergi sholat isya, selesai sholat asar, pergi main badminton. Bulu tangkis, tinggal jenazahnya pulang. Kenapa? Serangan jantung di lapangan. Jadi bapak, kalau keluar ki, itu jangan lupa sayang-sayang istri tak. Ibu kalau keluar di suami tak, peluk baik-baik, cium tangannya. Siapa tahu itu adalah ciuman tanganmu yang terakhir. Tadi tahu. Makanya kalau pergi suami tak cari uang, ibu doakan ki. Selamat. Jangan suamimu pergi cari uang, kau pergi gosip. Baru 15 menit pergi suaminya, pergi Tommy dia tawaf di komplek. Nah kelilingi semua. Alasan jogging-jogging tapi cari informasi. Itu penyakitnya perempuan. Tuh. Mana ustaz nak gosip tong. Nah lihat kata adik, dia bilang, itu baju waktu na di YouTube. Nah sekarang ada tipsnya lagi. Itu tadi menurut Quran. Dijabarkan oleh para ulama dengan memberikan tips-tips. Satu. Ketika kau sholat, matamu jangan seperti mata pencuri. Ada kan orang sholat seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Nah, apa yang dibaca semua tadi di atas sini? Sambayang, yang dibaca kalender. Toh? Maka ketika kau sholat, bagaimana caranya? Anjuran Nabi, lihat kau apa yang kau mau sujuti. Tanpa sujud. Ketika sholat itu kita lihat. Begitu ibu-ibu, apalagi ibu-ibu di belakang. Hah? Terbuka pintu, siapa yang lewat satu komplek pasti kau sebut dalam hati namanya. Oh Haji Rahim terlambat ki. Lewat lagi, oh Haji Baddu terlambat tongi. Lewat lagi, oh ndak serasina kuduna sama bajuna. Oh semua itu. Maka ketika sholat, tunduk, lihat apa yang kau sujuti. Sudah lakukan itu ternyata belum juga bisa susuk. Serahkan kepada Allah. Apa? Itu sebagian ada pengurus masjid tidak mau pakai karpet. Kenapa? Karena karpet ada gambar-gambarnya. Nah lihat misalnya Masjidil Haram. Nah bayangkan lagi itu masjid. Pernah sudah. Tapi sebaiknya kalau banyak pensiun di dalam pakai karpet. Kenapa? Lutut nah godong. Dah kalau turun na lutut ketemu tegel. Pasti kalah lutut. Ya? Nah, maka dikasih yang empuk-empuk ya. Nah, itu mata jangan terlalu banyak gerak. Yang kedua, jangan berkeliaran. Yang kedua, cara prakteknya yang dulu. Ketika sholat jangan terlalu banyak gerak. Bapak saudara-saudara sekalian. Berikutnya lagi,
Ketika sholat, usahakan yang kita baca, kita paham. Jangan dulu terjemahkan per ayatnya. Pahami saja kesimpulannya itu ayat. Halo ibu-ibu, siapa yang menghafal Al-Fatihah dengan terjemahannya? 2 ji. Berapa tahun maki sembayang? Kita bedek bapak-bapak. Yang hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya angkat tangan. Coba 4 ji. Padahal kita sudah sholat 20 tahun. Coba, itu saja bukti bagaimana kita mau bisa khusyuk dengan sholat. Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat, kita belum tahu artinya. Paling tidak kesimpulannya saja itu ayat. Maka supaya bisa khusyuk dalam sholatnya, usahakan apa yang kita baca, kita paham ayat itu. Nah ini ya, maka ini doa yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya. Ya Allah, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk. Yang kedua, isi dalam doa ini, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya wa min nafsin la tasba. Dari nafsu yang tidak pernah puas. Ini menyiksa manusia ini. Nafsu yang tidak pernah puas. Dunia diperbudak oleh dunia. Coba maki. Punya mobil, punya motor, mau mobil. Punya mobil, mau 2. Sudah 2, mau 3. Sudah punya 3, dia cari lagi yang harganya lebih mahal lagi. Itu perbudak dunia. Nafsu yang tidak pernah puas. Kalau orang punya nafsu yang tidak pernah puas, maka dia tidak akan pernah kaya. Dia akan merasa miskin terus. Kalau kau mau bahagia, urusan dunia, lihat kau ke bawah. Urusan akhirat, lihat kau ke atas. Apa aplikasinya? Contoh. Kita yang punya mobil, alhamdulillah. Ada di mobilku, mana mau mobil tua. Tetanggaku motor ji. Kita yang punya motor, alhamdulillah. Ada motorku, tetanggaku kodong sepeda ji. Kemana-mana menggayu. Kita yang punya sepeda, alhamdulillah ada sepeda aku. Tetanggaku poin mana sepeda tidak ada tong. Kemana-mana jalan kaki. Kita yang jalan kaki, alhamdulillah masih sehat kak. Tetanggaku lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Kita yang lumpuh, alhamdulillah masih sehat, masih bisa hidup kak. Tetanggaku kemarin mati. Insya Allah itu ada puasnya kita. Tapi kalau dibalik, urusan dunia dilihat ke atas. Yang lumpuh lihat yang jalan. Kenapa saya menderita di sini ya? Yang jalan, nah lihat yang ada sepedanya. Yang ada sepedanya, nah lihat yang ada motornya. Yang ada motornya, nah lihat mobilnya. Yang ada mobilnya, nah lihat mobil baru. Mobilnya jelek, tidak pernah dia puas. Sebaliknya, urusan akhirat, lihat ke atas. Artinya apa? Itu saja tetanggaku. Masih muda, rajinnya berjamaah di masjid. Apa saya ini pensiun, mau mati, dan tidak pernah kedatang di masjid. Itu namanya lihat ke atas akhirat. Itu saja tetanggaku tidak jelas penghasilannya, tapi kalau ada Jumat pasti ada namanya disebut penyumbang. Itu namanya urusan akhirat, lihat dia ke atas. Nafsu yang tidak pernah puas. Kalau nafsu yang tidak pernah puas, maka yakin itu yang membuat kita menderita. Isi yang ketiga. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak orang pintar tapi belum tentu bermanfaat buat dirinya. Maka kita berdoa, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mana ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang semakin menjauhkan kita dari Allah. Jadi insinyur, jadi dokter, jadi ekonom, jadi teknokrat. Tapi ilmu yang dia pakai itu makin menjauhkan dirinya dari Allah, maka itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka itu dia ajarkan kita doa. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang mampu aku amalkan. Jangan sampai ilmu yang kita pikul, ilmu yang tidak mampu kita aplikasikan. Ini berat buat ustadz. Ini khusus doa sebaiknya diulang oleh ustadz. Kenapa? Karena kami penceramah beda dosanya ketika melakukan dosa dengan anak muda yang anak milenial. Sama-sama berdosa. Sama jenis dosanya. Dosanya kalau ustadz berlipat-lipat ganda. Lima takuluna ma la taf'alun. Kata Al-Quran. Kenapa kau katakan padahal kau yang laksanakan?
Maka di akhirat nanti lebih besar dia hukumannya. Kenapa? Karena dia mendakwakan, kau begini, kau begini, kau begini. Dia tidak amalkan. Nah, itulah beratnya jadi ustadz nanti. Timbangannya luar biasa nanti. Nah, yang keempat, kita berdoa kepada Allah. Lindungilah saya dari doa yang tidak mustajab. Doa yang tidak dikabulkan Allah. Dalam hidup ini Pak, semua orang ada masalah. Dan senjata ketika ada masalah, curhat. Berdoa kepada Allah. Tapi kalau doa saja kita sudah tidak didengarkan Allah, maka itu sudah paling sial hidup kita. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungilah saya dari doa yang tidak diijabah. Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Salah satu sebabnya doa kita tidak dikabulkan, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Bapak-bapak yang perokok, berapa itu satu bungkus? Berapa sina? Berapa? 12, ada juga 16. Ada 20 toh? Ada lagi yang kuliah rokok aneh-aneh, pendek sekali kuliah. Bulan lalu kuliah itu pendek begini putih. Kuliah harganya deh lebih 20.000. Bayangkan itu, ada kawan saya punya komunitas namanya infak beras. 1.000 ji orang kasih satu hari. Berapa puluh orang nak kasih anak yatim nak kasih makan. 1.000 ji. Rokok 20.000. Bayangkan. Kenapa doaku tidak dikabulkan Allah Ustaz? Merokok ki. Iya. Berapa itu satu bungkus? 20. Berarti 20 kali ki satu hari bikin dosa. Mana? Rokok. Siapa bilang haram itu rokok? Kalau kita bilang baik ji itu rokok. Kalau kita yakin itu rokok baik, sebentar nanti selesai salat subuh, panggil anak yang SMP sama SMA, sini kau nak, Viko beli rokok, kita merokok sama-sama di sini. Mau ki kira-kira Pak? Mau ki kira-kira di depannya anak merokok? Pasti tidak mau ki. Mana mau kita bilang, mana mau nak kepak kaluru, jangan kau merokok aku tampelin kau itu. Karena kita yakin itu rokok jelek. Maka saya doakan ki ini yang hadir, mudah-mudahan berhenti maki merokok. Lebih baik itu pembeli rokok tak kita tabung. Niatkan ki kasih umroh tetangga tak yang miskin. Itu lebih berpahala daripada ini. Jangan ki marah Pak, jangan ki marah, jangan ki marah, jangan ki marah. Ya, jangan ki marah. Tapi kalau mau ki marah terserah kamu mau pulang nanti nih. Ya, kita berdoa kepada Allah dari doa yang tidak dijabah Allah. Apalagi penyebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita tidak bersalawat. Passwordnya doa itu, barcode-nya doa itu salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahu jaki salawat Ibu toh? Ya. Sampai seperti ada mahasiswa aku dulu ujian skripsi. Supaya berkah ini ilmu saya kasih kau salawat kau kepada Nabi. Salawat kepada Muhammad. Ulangi salah kau. Salawat kepada Muhammad. Salah. Salawat kepada Muhammad. Bukan panjang pendek. Salah mentong itu. Langsung dia bilang, yang mana paling Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung dia bilang, diganti Ustaz. Bukan diganti kau yang dongo. Mana ada salawat diganti-ganti. Wali kota kapang. Bapak saudara-saudara sekalian ya. Apalagi penyebab doa tidak dijabah Allah. Kalau kita memutuskan persaudaraan. Tetangga ki naserobot tanata. Nah ambil pagarta, baku bombe 3 tahun, baku bombe 5 tahun. Nah itu menyebabkan doa tidak diijabah. Apalagi selain itu, kalau bapak hobi tetap bermaksiat. Nah sudah sembahyang, dia tonji yang korupsi. Sudah lagi itu, dia tonji yang berzina. Sudah itu dia tonji yang makan barang haram. Itu maka doa tidak dijabah ketika wazalimun la yantaqi, perbuatan zalim yang tidak bisa dia hentikan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, apabila doa ini kita ulang-ulang, ya 5 kali sehari semalam kita ulang-ulang doa ini, masa Allah tidak kabulkan. Kalau kita baik bicara, kita ikuti pedoman dan tata cara berdoa. Oleh karena itu bapak ibu, kalau ada waktu tak ada rezeki kita bahkan bisa di-download, itu ada buku namanya pedoman berdoa.
Diajarkan kita bagaimana supaya doa kita diijabah Allah, apa penyebabnya supaya, apa sebab-sebab doa tidak diijabah. Maka kalau kita sudah lakukan sunnah-sunnahnya, kita hindari apa larangan-larangan Allah, lalu kita berdoa sesuai yang diajarkan Nabi, maka Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya akan kabulkan. Sebagai motivasi, akhirnya suatu kali Nabi bertanya selesai sholat. Selesai salat subuh, Nabi balik bertanya, saudara-saudara sekalian, siapa di antara kalian yang mimpi tadi malam? Semua diam. Nabi menjelaskan, semalam saya mimpi, saya dibawa jalan-jalan masuk ke dalam surga. Saya diperlihatkan oleh Allah, ada hamba Allah dikasih hadiah masuk surga yang banyak sekali hadiahnya. Lalu dia bilang, ini orang dikasih hadiah, ya Allah, banyak betul ini hadiah kau kasih, Kak. Ibaratnya pahalanya cuma 5, Allah kasih 5.000. Banyak betul ini ya Allah. Kenapa bisa banyak begini? Allah sampaikan, ketahuilah hambaku, itulah doa-doamu yang tidak kukabulkan ketika kau hidup di dunia. Karena saya tahu kalau saya kasih kau itu doamu, kau tidak mampu memikulnya. Maka saya dulu berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya menang wali kota 2013. Ternyata bukan kalah, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu, dah saat tidak bisa kau pikul itu amanah, kau tidak usah. Kau lebih jadi penceramah, keliling kau kemana-mana. Allah tahu. Ya Allah berikan saya kekayaan. Doa sudah disampaikan. Tata caranya sudah dilaksanakan. Sunnah-sunnahnya kita lakukan. Menyebabkan doa cepat dikabulkan sudah dilakukan. Kok tidak dikasih? Berikan saya mobil. Allah tahu, Bu, kalau ada mobil tak, nah pakai suami tak selingkuh, akhirnya kawin lagi. Mana kita suka, Ibu? Pasti kita bilang, jangan ada mobilku deh, daripada ambil orang istriku, suamiku. Begitu. Kenapa saya tidak lulus? Sudah mau berdoa. Allah tahu bukan di situ tempatmu yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Ini ada baru-baru saya dapat informasi. Baru-baru saya dapat informasi. Kelas 2 SMP. Berapa umurnya itu kalau kelas 2 SMP? Ya, 14 ya? 14-15 tahun. Apa yang terjadi? Sudah pernah berhubungan suami istri. Dan saya tanya, berapa perempuan kau kasih begitu? Dia bilang 5 Mi. Saya ajak ngomong. Saya bilang, di mana kau lakukan? Di rumahnya itu perempuan. Beranimu itu. Dia bilang, bapaknya ibunya kerja semua Ustaz. Malam baru pulang. Apa Mi kalau begini anak tak? Setengah mati dicarikan uang. Nah pakai rumah tak berzina. Kita bangga Mi bagus rumah tak. Kita bangga kita dihormati orang. Kita bangga banyak duit tak. Kita bangga bermewah-mewah kita punya mobil. Tapi anak tak berzina di rumah tak tiap hari. Dan itu bukan cerita fiktif. Itu banyak yang terjadi. Ini yang perlu. Momentum Idul Kurban ini. Evaluasi apa anak tak ini seperti Ismail. Atau menjadi anak yang dekat dengan iblis. Tidak ada orang tidak suka dipuji, Pak. Maka salah satu amalan yang baik dalam memelihara persahabatan, puji teman. Tadi saya baru tiba sama Haji Hayat, langsung kena puji. Wah, Ustaz ini kalau datang Kalimantan tambah muda lagi. Ku tahu padahal begitu Tommy caranya berterima kasih saya datang. Suka memuji-muji dan orang sebut suka puji, Pak. Kalau kita ketemu, tambah muda ki dalam hatiku. Bagaimana caranya saya tambah muda, tambah umurku? Tapi kan orang senang meskipun kita tahu bohongi ki orang, tapi kita senang. Itu senangnya orang dipuji. Sama juga sekarang ini anggota DPR. Yang caleg-caleg itu kalau ada orang bapak-bapak tiba-tiba sok kenal sama kita, akrab, senyum kiri kanan, pasti hampir bisa dipastikan dia caleg. Nah, anggota DPR kan juga begitu, bagi-bagi kartu nama sebelum dipilih. Pilih Kak Bos, pilih Kak. Gampang itu, satu komplek, aman komplek nanti. Begitu terpilih, ganti nomor HP-nya. Ini Ibrahim alaihissalam setelah beberapa tahun menikah dengan Siti Hajar tidak punya anak. Lalu Siti Hajar berkata, Bang, mak bene siki, kau maki lagi. Ya Siti Sarah, Bang, menikah ki lagi. Abang ini kan Nabi, harus ada penerusnya. Dia bilang Nabi Ibrahim, jangan mindek. Tidak enak kalau lukai perasaanmu. Kalau ini takdir, kata apa ya boleh buat. Dia bilang tidak, nikah ki lagi. Ini hebatnya Ibrahim alaihissalam, Pak. Disuruh menikah sama istrinya tidak mau.
Kalau kita dilarang sama istri, coko-coko. Beberapa saat kemudian Ibrahim, oke lah, kau desak saya terus, baiklah. Kalau begitu. Tapi Nabi bilang, Siti Sarah, saya carikan kok. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan tidak ada yang ikhlas 100%. Kalau dia ikhlas, ini kama ki palek terserah mana kita suka. Tapi Siti Sarah berkata, saya carikan ki. Nah bilang Ibrahim alaihissalam, siapa mi? Dia bilang, jangan aku jauh-jauh. Siapa? Itu mau pembantu Siti Hajar. Oke. Alhamdulillah menikah. Setelah menikah dengan Siti Hajar, Ibrahim alaihissalam, alhamdulillah hamil. Dan beberapa saat kemudian, Siti Hajar baru juga hamil. Nah, setelah dia suruh nikah istrinya, suaminya, baru hamil. Nah, kalau ada ibu-ibu mendengar ini, tidak punya anak sampai sekarang, bertahun-tahun tidak punya anak, coba terapinya ini Siti Hajar. Suruh kawin lagi suami tak. Siapa tahu dengan keikhlasan itu Allah kabulkan doa tak sehingga bisa juga hamil. Tidak ada mustahil kalau Allah yang mau. Bukan dokter ahli kandungan yang tentukan, tapi Allah. Mudah-mudahan keikhlasan tak itu taat. Sudah mudah-mudahan Allah buka kita punya rezeki untuk punya anak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Akhirnya Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar lahir anaknya bernama Ismail. Inilah keturunan orang Islam. Kemudian Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah lahir anaknya Ishak. Inilah keturunan orang Yahudi. Nah, kemudian beberapa saat setelah punya anak, Ibrahim alaihissalam tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah mimpi. Dalam mimpinya Allah tagih janjinya. Ibrahim, pernah kau dulu nasar toh? Kalau ada anakmu kau potong. Sekarang wujudkan janjimu, panasai. Wajah indremu. Ibrahim tak bangun. Ini wahyu atau mimpi? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Berpikir Ibrahim alaihissalam. Maka tanggal 8 Zulhijjah buat kita sekarang disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. Tanggal 9 Zulhijjah. Tidur lagi, mimpi lagi. Ibrahim, bayar utangmu. Ibrahim terbangun. Ibrahim punya kesimpulan. Oh, ini bukan mimpi ini. Ini wahyu. Ibrahim alaihissalam tanggal 9 Zulhijjah yakin bahwa ini perintah Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah sekarang ini bagi kita disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Nah, tanggal 10 Zulhijjah dipanggillah anaknya Ismail alaihissalam. Waktu itu umurnya tidak dijelaskan dalam Quran berapa tahun, tapi Quran hanya menjelaskan Ismail alaihissalam waktu itu sudah pandai membantu bapaknya. Macan disuruh. Kira-kira kalau umur-umur sekarang 12-13 tahun. Ismail alaihissalam dipanggil. Nah, ada ini yang mau saya kasih tahu Ki. Apa itu Pak? Saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana menurutmu? Kira-kira kalau anak milenial Pak dikasih tahu begitu sekarang, anak tadi rumah tak Pak, apa kira-kira nak jawab kami? Pasti nak jawab, ngapa anak ke? Nenekku mau. Dia sudah tua, sedikit lagi mati. Ini cocok tawa, benar tawa ini namanya anak pintar tapi tidak soleh. Dia bilang, kenapa anak saya itu nenekku sakratil maut nih? Itu mau potong, jangan saya masih muda. Ismail alaihissalam mendengar ini, apa jawabannya? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan ragu. Laksanakan. Insya Allah, Bapak akan mendapati saya menjadi anak yang sabar, anak yang soleh. Kira-kira begitu Mardi? Ayatnya itu kulupa Mar. Apa kira-kira ayatnya itu Mar? Baca dulu deh. Supaya anda dengar semua ustaz di sini. Ya. Satajiduni insyaallah minas shalihin. Masya Allah ya. Jadi Bapak akan mendapati saya menjadi anak yang sabar. Bukan anak yang pintar. Anak yang sabar. Subhanallah. Nah, akhirnya Nabi bilang Ismail, tapi tunggu dulu Pak. Sebelum dieksekusi itu ada beberapa permintaanku. Satu, tolong sembelih saya pakai pisau yang sangat tajam. Ini bagi bapak-bapak yang bertugas nanti menyembelih. Etika menyembelih binatang pakai pisau yang sangat tajam. Jangan pisau abal-abal. Dan bapak-bapak yang suka makan ayam potong, hati-hati.
Ternyata banyak tukang ayam potong sekarang tidak bismillah kalau nak potong. Ada malah nak potong Pak 50 ekor ayam nak potong satu kali ji bismillah. Nah bilang saja bismillahirrahmanirrahim kali 50. Bisa itu satu-satu bos. Ambil jalan praktis. Tak boleh. Hati-hati Pak. Nah Ismail alaihissalam lalu berkata lagi yang kedua, tolong nanti kalau bapak potong saya tutup matata. Pakai tutupi. Kenapa? Saya takut kalau bapak tidak tutup tidak tega Ki kalau kita lihat Kak. Yang ketiga Pak, tolong ikat tangan dan kakiku supaya saya tidak meronta-ronta. Sakit itu pasti saya meronta-ronta. Tolong ikat kaki dan tanganku. Dan yang keempat, jangan sampai ada bajuku kena darah. Nah lihat mamaku kodong naik kakak sedek. Dan yang kelima, besok lusa kalau saya sudah meninggal, jangan ada anak lewat depan rumahku seumuran saya supaya mamaku tidak lihat dan tidak naik kakak kodong. Baiklah. Tanggal 10 Zulhijjah, lalu Ibrahim alaihissalam berkata kepada istrinya Siti Hajar, yang sayangku, kenapa kimaklah Pak? Itu para nabi itu romantis sama istrinya Pak. Kita tonji itu kurang romantis. Ini anak-anak sekarang kalau waktu na pacaran sopan sama ceweknya. Tawe deh, hati-hati. Ada batu di depan tadi. Hati-hati angkat kaki kita sedikit. Batina. Sekalinya sudah ada anak satu tak tumpu kaki istrinya. Di mana simpang matanu dong. Pangyang, sayangku sini dulu. Kenapa kideng? Tolong saya mandi baik-baik itu anak tak. Kasih pakai baju baru. Kemudian sisir rapi-rapi. Kasih parfum. Nah bilang Siti Hajar, mau bawa kemana? Nah bilang saya mau bawa rekreasi, jalan-jalan. Baiklah. Jalanlah itu. Tanggal 10 Zulhijjah. Ibrahim alaihissalam sudah yakin melaksanakan janjinya. Maka tanggal 10 Zulhijjah kita bagi umat Islam sekarang disebut hari An-Nakhar atau hari melaksanakan janji. Nah sudah jalan. Begitu jalan menuju ke penyembelihan, wah setan kepanasan. Panik ini setan. Wah ya Ibrahim ini, mau betul nak potong anaknya. Gagal saya goda ini. Akhirnya Ibrahim dia datangi, iblis datangi Ibrahim. Dia goda Ibrahim. Ibrahim, mau kopi mana? Mau aku potong anakku. Terlewat-lewatmu itu. Lihat aku dulu, balik aku dulu ke belakang. Lihat itu anakmu. Lucu-lucunya, puluhan tahun kau harapkan. Masa kau mau potong? Ibrahim alaihissalam, jangan aku banyak bicara di situ. Kalau bahasa kita ya. Aku jadi cari tangan tueng. Ambil batu Ibrahim alaihissalam. Dia lempar Ibrahim, iblis. Ibrahim lempar iblis. Puh! Kena kepalanya. Sampai maros, balik lagi. Sudah. Gagal goda Ibrahim. Dia datang ke istrinya. Hajar, kau tahu Ji mau udah bawa pimana anakmu? Kau tahu Ji? Boleh jalan-jalan. Dongok kok. Masukmu? Apa tolok-tolok itu suamimu? Jangan kesambaran kau bilang situ deh. Kenapa? Mau nak potong itu anakmu. Kenapa bisa? Katanya perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya beda. Dengar ini Siti Hajar berkata, iblis, jangan kau banyak bicaramu di situ. Jangankan anakku, saya pun siap dipotong kalau itu perintah Allah. Dilempar juga, pak! Kena sampai pangkep balik lagi. Nah bilang iblis deh, lebih hebat lagi dari suaminya ini. Dia susah ditangkis. Dia bilang jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau itu perintah Allah. Gagal, tidak iblis tidak putus asa. Nah datangi lagi Ismail lagi nagoda. Mas bro, anak-anak gaul tuh ada udah urusan tuh. Sini dulu. Apa cikali? Kau tahu mau ke mana bapakmu? Jalan-jalan. Dia bilang, toloko. Napa toloko itu? Sambarang mana ada orang tua patol-tol anaknya. Mau kau nak potong? Kenapa bisa? Sana itu bapakku potong nggak? Dia bilang katanya perintah Tuhanmu. Kalau ini perintah Allah, jangan kau banyak bicara di situ. Ambil juga batu dan lempar kena mata kanannya, picok. Apakah bahasa Indonesia itu picok? Itu picak apa? Rusak matanya sebelah kanan, kena kepalanya, lari iblis. Ini yang diabadikan kita dan umat Islam menjadi ritual pelaksanaan ibadah haji, yaitu melempar 3 jumroh. Jumrah Aqabah, Ula, Usta. Setan besar, tengah, kecil. Ada beda ini cerita, tidak tahu benar atau tidak. Jamaah haji Indonesia pergi melempar. Nah lihat itu dinding mau lempar. Nah bilang, ini setan patol-tolo selama ini. Iya minne patol-tolo terus kayak ini. Nah ambil batu, nah lempar. Nah, bismillah, Allahu Akbar. Pas nah lempar, kembali itu batu. Hampir kena kepalanya.
Ini ambil itu batu, ada tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, kok dah lah, di Indonesia temangki, di sini nu lempar kak. Saudara-saudara sekalian, akhirnya iblis pergi. Nah, Ibrahim alaihissalam sudah baringkan anaknya. Lalu dibaringkanlah, dirapatkan di pipinya di tanah. Ibrahim alaihissalam sudah dia tutup matanya. Kemudian mulailah dia gorok lehernya anaknya. Nah ini tempatnya, wallahu alam benar atau tidak. Itu kalau kita pergi umrah atau haji, ya setelah kita pulang wisata dari Arafah sampai di Mina, biasa itu ustadz atau mutawib tak, tour leader tak bilang, bapak-bapak di sebelah kiri setelah istana ada di atas bukit yang seperti pos-pos satpam. Disitulah tempatnya Ismail alaihissalam dipotong. Wallahu alam benar atau tidak. Yang belum ke sana saya doakan mudah-mudahan segera ke sana melalui Pak Hayat atau saya mau. Persaingan bebas Pak Hayat. Sudah ya, sudah. Sampailah. Nah, dibaringkan, mulailah digerek. Nah, ketika digerek tangan lehernya, tidak mempan. Nah bilang anak tak, nah bilang Ismail, kamu main ki kapan Pak? Tidak, ku keras mini. Nah bilang, barangkali tidak tajam pisau tak? Dia ambil pedangnya, dia hantamkan ke batu. Pecah. Nah bilang, batu keras pecah. Lehernya ini lembut, kok tidak dimakan? Lalu, nah bilang Ismail alaihissalam, tunggu, ulangi lagi Pak. Ulangi lagi. Ibrahim sudah mau potong kedua kalinya. Dia bilang, tunggu dulu Pak. Ismail alaihissalam bilang, tunggu dulu Pak. Apa lagi nak? Lepaskan ikatan kaki dan tanganku. Jangan diikat kak. Kenapa? Kalau saya diikat seperti ini, nanti Allah menilai saya tidak ikhlas. Lepaskan saya supaya saya kelihatan ikhlas melaksanakan perintah ini. Baiklah nak, dilepaslah. Dipotong kedua kalinya, tidak mempan juga. Lalu pada saat Ibrahim alaihissalam dia gerek anaknya, Allah kumpulkan seluruh malaikat. Malaikatku, sini mako, lihat kau semua ini manusia. Yang waktu saya ciptakan Adam, kalian memprotes saya. Kalian berpikir kalau manusia kau angkat menjadi khalifah di dunia ini, hancur mereka, menghancurkan saja dunia. Lihat mako, karena cintanya kepada perintahku, ingin mewujudkan cintanya kepada Allah, dia sembeli anaknya yang satu-satunya. Potong. Kemudian pada saat itu kekaguman malaikat Jibril, lalu berkata malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung oleh Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah, huwallahu akbar. Lalu Ismail alaihissalam menjawabnya dengan kalimat Allahu akbar walillahil hamd. Ini kalimat kalau kita lebaran sekarang, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Inilah yang disunnahkan Rasulullah ketika kita dari rumah menuju ke tempat ibadah Idul Fitri atau Idul Kurban. Nah, biasa kalau kita dari rumah ke masjid Pak, takbir jaki, takbiran ki. Nah, kalau anak-anak milenial sekarang tidak takbir Pak, update status. Mulai nak pakai kudungnya, mulai nak pakai bajunya, update status update status. Siap-siap Idul Fitri. Di jalan foto selfie. OTW masjid. Sampai masjid foto lagi. 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Sujud, mana sujud? Nah foto ton dari atas. Alhamdulillah selesai Idul Fitri. Nah itu anak-anak milenial sekarang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah sejarahnya Idul Kurban. Nah apa kira-kira hikmah yang ingin kita ambil dari kisah ini? Ini yang penting. Sejarah ini insya Allah kita sudah tahu mengerti maki. Nah sekarang apa pelajaran yang kita ingin ambil? 1, percayalah ketika kita ingin melakukan kebaikan, iblis pasti kepanasan. Setiap kita mau melakukan kebaikan, iblis pasti berupaya menggoda kita. Bukan cuma sekali kita dia goda, berkali-kali dan tidak akan berhenti sebelum berhasil. Salah satu definisi iblis itu berupaya menggoda kita sampai berhasil. Jadi iblis itu tidak akan berhenti sebelum dia berhasil menyesatkan kita. Contoh, hayya 'alas shalah. Nah,
Bangun ki, nagoda ki iblis dulu. Sebentar pi, masih ada waktu ini 10 menit baru kamat. Anggaplah bapak berhasil. Bangun, jangan pikir setan berhenti di situ. Nagoda ki lagi, apa nabisik ki? Dingin, wudhu. Ke subuh tuh, dingin. Akhirnya apa? Wudhu kita tidak sempurna. Buru-buru kita. Percayalah ketika wudhu kita batal, maka tidak sah kita punya sholat. Nagoda ki, anggaplah wudhu sangat bagus. Nagoda ki itu langsung bunyi handphone tak. Bunyi handphone, langsung bunyi, kita wudhu sambil terima handphone. Yo, sebentar pi, di mana ki warung kopi sebentar? Yo sama makin nanti, tunggu mana? Coba, wudhu, sah wudhu kita, tapi dia berupaya untuk tidak menyempurnakan. Kenapa? Supaya kurang pahala tak. Anggaplah kita berhasil wudhu dengan baik. Nagoda ki lagi, sampai di masjid. Nah lihat timer, hampir wikomat, dah cukup itu 3 menit. Duduk mako salah doa tayi. Dia goda terus kita. Anggaplah kita berhasil sholat dengan baik. Setan putus asa. Tidak. Nagoda ki lagi. Jangan aku pakai surah pendek. Fatihah mau saja. Anggaplah kita berhasil baca Fatihah dengan baik. Dengan surah pendek dengan baik. Gerakannya lagi nak ganggu iki. Sudah gerakan dengan baik. Jangan pikir setan mundur sampai di situ. Nagoda ki lagi. Nabi ki. Tidak ada kalahku dalam masjid ini. Kau paling soleh. Yang lain salah ngasing. Itu salah caranya takbir itu. Salah caranya itu letakkan jari. Semua salah itu. Akhirnya dalam hati kita muncul ujub. Mau dibilang, mau diborro. Dia bilang, iya tahu. Saya paling soleh di sini. Masuk iblis. Auzubillah min dzalik. Nah, percayalah Bapak Ibu sekalian. Termasuk sekarang Idul Kurban. Mau berkurban, iblis menggoda kita. Kambing. 2 juta itu. Mahal. Bisa aku lagi kasih anakmu untuk bimbingan belajar. Setan masuk di situ. Bagaimana berupaya segala cara agar kita gagal. Makanya ketika iblis sudah menggoda kita, Allah kasih senjata. Senjatanya apa? Kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi makin jauh, makin dekat, ada cahaya kayak api, makin dekat. Maka Nabi melawannya dengan kalimat astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kita baca. Adik-adik di kampus lagi duduk-duduk tiba-tiba lewat cewek cantik. Tertiup angin roknya, kelihatan betisnya. Seumur-umur enggak pernah lihat betis cewek. Putihnya. Apa diucapkan, Dek? Apa? Alhamdulillah. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Ternyata masih dilihat juga. Sudah berkedip mata, palingkan pandangan, lalu ucapkan astagfirullah. Itu kedipan mata batasnya itu rezeki. Kalau tidak disengaja, kalau sudah berkedip, palingkan pandangan. Jangan tahan pandangannya. Astagfirullah. Bukan taubat itu cikali. Sudah. Inilah hikmah pertama bahwa harus selalu diingat ketika kita mau melakukan kebaikan. Iblis pasti berupaya menggagalkan. Maka melawan godaan iblis itu dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Suatu ketika datang anak muda bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah saya berbuat dosa. Maka Nabi berkata, bertobatlah. Tapi kuulang lagi. Nabi berkata, tobat kau sedek. Tapi kuulang lagi. Tobat lagi. Buat iblis sampai putus asa untuk menggodamu. Nabi lagi ini anak muda, jadi dosaku jadi besar. Ketahuilah ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosamu. Itu enaknya Tuhan tak. Berdosa ki, datang ki, bertobat. Bukan marah-marah itu Allah kalau kita datang bertobat. Malah Allah janji kita, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Beda kita manusia. Bapak datang minta maaf sama saya. Barangkali saya maafkan ki, tapi masih ada syaratnya. Ustaz, maafkan kak di. Kenapa? Dulu waktu pilwali itu kita suruh kak bikin baleho 10. Iya, 7 jiku bikin Ustaz. 3 hilang. Saya maafkan kok bos. Tapi jangan ku lagi lewat depan rumahku. Masih ada buntutnya Pak. Kalau Allah kita bertobat datang banyak dosa. Allah janji kita. Saya cinta kok. Innallaha yuhibbut tawwabina. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Hikmah yang kedua dari kisah ini. Bahwa ternyata aset yang paling berharga itu anak yang soleh. Coba Pak. Saya tadi dalam sholat. Waduh sempat menetes air mata saya. Luar biasa, saya ingat orang tua saya dengan kejadian tadi. Pak Imam Ustadz Ikhwan
Langsung ada si Ananda Umar. Baru belum dilupa Umar. Baru ada gejala-gejala. Langsung Umar masuk luruskan bacaan. Subhanallah. Pak, apa Bapak tidak bangga punya anak seperti itu? Jamma kita terlalu bangga kalau bahasa Inggris dia anak tak pintar. Pak, jamma kita. Tahu aja aku itu anak Ustaz. Masih SD pintar bahasa Inggris. Apa aja kau nak bahasa Inggris? Itu makin di Inggris. Anak-anak di sana bahasa Inggris semua. Betul Kak? Dari kecil sampai pikun orang di sana bahasa Inggris semua. Nggak jago itu Pak. Banyak yang begitu. Kursus bahasa Inggris mulai dari kelas 4 tahun bahasa Inggris. 10 tahun masih bahasa Inggris. Jangan Kak. Kalau berdoa juga nanti tidak jadi bilang, oh my God, please help me, my father. Taleka. Tidak begitu juga orang berdoa. Kenapa? Jangan makal anak muda. Serius kayak ini bos. Alhamdulillah ibu bapak adik-adik sekalian ya. Saya langsung ingat orang tua saya. Masya Allah. Bapak saya itu kodon tidak pernah belajar agama. Ibu saya juga tidak pernah belajar agama. Sekolah pun tidak cukup. Hanya pandai membaca menulis. Apa yang membuat saya kadang-kala tersentuh. Apa kita tidak bangga Pak. Orang tua tak tanya ki agama lalu kita jelaskan. Nah tanya nak. Yang kasih podang na ihe. Dek garek nawat di tempat tepak kuku kumeluk ki makaroba. Lalu kita jelaskan, itulah bantuan kita kepada orang tua kita, menunjukkan dia jalan yang lurus. Apa kita tidak bangga Pak, punya anak ketika kita butuh pengetahuan agama, dia hadir memberikan pengetahuan itu. Itu kekayaan tak paling berharga. Harta, emas, rumah, mobil tidak ada gunanya ketika kita sudah mati dan tidak bisa meluruskan iman kita itu, malah bisa menyesatkan kita itu harta. Tapi anak yang soleh dan soleha Pak, bangga maki Pak. Insyaallah. Pak kita tidak bangga. Begitu kita, tidak begitu caranya nak. Mak begini cocoknya. Subhanallah. Pada usia senja orang tua kita arahkan ke agama yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang orang tua hati-hati didik anak sekarang Pak. Ya, siapa yang didik anak tas sekarang? Handphone. Siapa yang didik anak tas sekarang? Warnet. Siapa yang didik anak-anak kita sekarang? TV. Auzubillah min zalik. Saya doa mudah-mudahan tidak begitu anak tak Pak. Ini ada baru-baru saya dapat informasi. Kelas 2 SMP. Berapa umurnya itu kalau kelas 2 SMP? Ya? 14 ya? 14-15 tahun. Apa yang terjadi? Sudah pernah berhubungan suami istri. Dan saya tanya berapa perempuan kau kasih begitu? Dia bilang 5 mi. Saya ajak ngomong. Saya bilang di mana kau lakukan? Di rumahnya itu perempuan. Berani ibu itu. Dia bilang bapaknya ibunya kerja semua Ustaz. Malam baru pulang. Apa mi kalau begini anak tak? Setengah mati dicarikan uang. Nah pakai rumah tak berzina. Kita bangga mi bagus rumah tak. Kita bangga kita dihormati orang. Kita bangga banyak duit tak. Kita bangga bermewah-mewah kita punya mobil. Tapi anak tak berzina di rumah tak. Tiap hari. Dan itu bukan cerita fiktif. Itu banyak yang terjadi. Ini yang perlu. Momentum Idul Kurban ini. Evaluasi apa anak tak ini seperti Ismail. Atau menjadi anak yang dekat dengan iblis. Tak ada gunanya anak tak tinggi sekolahnya kalau dia jauh dari agama. Begitu kita masuk di kubur. Siapa yang doakan kita? Masuk di kubur siapa doakan kita? Saudara tak? Jangan makin harap. Tanya diri tak masing-masing. Pernah enggak kita doakan adik tak dalam 24 jam? Pernah kita doakan saudara tak dalam 24 jam? Jarang. Saya saja minta tapi saudaraku baru saya doakan. Doakan kak dia? Iya gampang nih. Tapi ibu bapak lah yang selalu kita doakan setiap sholat. Orang tua tak ji. Nah kalau anak tak tidak tahu sholat. Orang tua anak tak tidak pernah datang ke masjid berjamaah. Anak tak tidak pernah kita dengar mengaji. Bayangan itu Pak. Di kuburan nanti sengsara hidup tak. Ayo, jangan sampai anak tak. Kita ini orang tua kan kadang gagal wujud cintanya baik, sayang mau nyayangnya anaknya bagus, tapi aplikasinya yang salah. Semangat cintanya kepada anak bagus, tapi cara cintanya itu yang salah. Dibelikan HP-nya smartphone. Itu bapak kalau belikan anak tas smartphone, lalu dia punya data. Oke, tidak ada datanya, tapi dia punya wifi. Dia dapat internet gratis. Saya ini dosen komunikasi.
banyak meneliti soal media. Dan itu anak tak di mana dapat itu, Pak? Di mana dia dapat informasi porno-porno? Dari handphonenya. Coba maki, suruh tulis di situ. Anak-anak kita pakai smartphone, nah tulis saja itu di mesin pencari. Film porno, Indonesia blokir. Tapi ada lagi mesin yang bisa membebaskan blokir itu. Akhirnya apa? Pencariannya lari dulu ke Singapura. Tidak diblokir, dia bisa buka. Dan keluarlah itu ratusan informasi tentang porno. Kalau kita dulu kecil, Pak, jangankan film, gambar saja tidak bisa didapat. Akhirnya apa? Kita tidak pernah pikiran yang jorok-jorok. Sudah itu tiap malam diterpa otaknya dengan pikiran-pikiran porno. Sudah itu malam anak tak kita kira jago ki, satu anak satu kamar, kita rusak itu anak tak. Kita dulu zaman kecil, satu kamar, 3 ki bersaudara di dalam. Akhirnya apa? Kita punya kekerabatan persaudaraan kencang. Kita punya persaudaraan kuat. Kenapa? Kita sama tidur. Sekarang satu anak satu kamar, satu anak satu TV. Tidak pernah ketemu, pulang rumahnya, pulang sekolah, masuk kamarnya masing-masing. Memegang HP-nya, mulai mima video call. Hati-hati Pak, ada namanya sekarang video call. Lihat kak beda bibir tak dek, ini nih kak, kasih turun sedikit, ya sedikit lagi dek, buka sedikit. Apa? Tiap malam dia begitu, tiap malam akhirnya apa? Ketemu nanti nak praktek nih. Itu yang merusak anak-anak kita. Maka Bapak, pengajian kali ini hati-hati Pak. Jangan makin kasih smartphone anak tak, masuk lagi Pak. Belum saatnya dia pegang itu. Kasih saja HP 3G, seperti HP nama mamaku. Miss call G, SMS G, terima G. Itu mau saja. 3G juga itu bos. Bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, hikmah dari pengajian kita ini. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, berkurbanlah. Alhamdulillah, Allah tidak nasuruh jaki potong anak tak. Tapi kambing jina suruh ki sama sapi. Ya kalau nasuruh ki potong anak tanah empat, masih ada pilihan. Potong anakmu, dicari yang mana yang paling dongo ini. Tapi alhamdulillah Allah cuma minta kita ya diminta jaki kambing, maka berkurbanlah. Jangan lagi saya tidak mampu Ustaz, baru HP harga 2 juta, paket data tak 150.000 per bulan. Itu kalau Bapak sudah lakukan itu dan tidak berkurban, hati-hati Pak, nah cari ki nanti malaikat. Nah kasih bangkrut ki Allah. Banyak uang tak tapi tidak ada bisa dimakan. Banyak uang tak tapi tidak berkah. Kenapa? Karena kita tidak mau berkurban. Aneh sekarang ini Pak. Banyak orang mampu tapi tidak mau berkurban. Saya ulang. Banyak sekarang ini orang mampu tapi tidak mau berkurban. Sebaliknya banyak orang mau berpoligami padahal dia tidak mampu. Ya, betul toh? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya agak grogi sebenarnya ini. Kaku betul saya cara tidak bisa keluar ilmuku. Ada Ustadz Iwan bilang. Saya jaga diri. Nanti saya offside. Bapak saudara-saudara sekalian. Inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Sebagai penutup. Saya ingin menyampaikan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke Islam, ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam karena mau pilkada dan lain sebagainya. Tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, ini adik santri, ada yang bisa jawab pertanyaanku. Tadi Nabi siapa yang Ibrahim alaihissalam punya anak? Siapa nama anaknya? Siapa namanya anaknya? Satu? Ismail. Kasih hadiah. Yang bisa jawab jawaban. Ada hadiahnya. Mana Mikodong? Wah. Bukan lupa ya kasih masuk Umar. Bukan rezeki Umar. Ya, nanti ada di mobil berarti. Sudah dijanji tawa. Uang Malaysia mau kukasih Umar. Ya ambil ya, rezeki. Uang Malaysia, mudah-mudahan bisa pergi Malaysia Umar. Ya.
Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Nah, satu lagi, apa hikmah dari pengajian tadi ini? Ada 3, Dek. Ini yang hafal-hafal. Ada 3 apa? Ada yang tahu? Satu mau sebut. Siapa? Siapa? Ayo, ada lagi? Siapa? Ya, Pak. Oh, menjadi anak soleh ya, dapat hadiah juga. Nah, hadiahnya. Ya, ada lagi. Ini hikmahnya ini, Pak. Makanya kalau pergi masjid di depan ki duduk. Depan gampang dapat hadiah, yang jauh belai. Itulah hikmahnya, orang di depan itu banyak pahalanya. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami masrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.